kolaborasi bersama CyberMed dengan topik kita di sore hari ini yang sangat menarik dan sangat update dengan kondisi terkini, yaitu Cyber Security Awareness, perlindungan perusahaan dari ancaman serangan digital. Oke, ini sudah mulai rame nih dari teman-teman. Sambil kita tunggu sebentar lagi, ini ada Kak Afira sudah join, Kak Sadam sudah join. Makin sore makin rame nih sepertinya nih. Oke, selamat datang semua. Iya. Ini ada nih dari Kak Reza Hasim. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Reza Hasim. Nah, dari mana nih? Boleh nih sambil kenalan dan nunggu teman-teman yang lain, dan boleh juga memakai virtual background yang kita sediakan. Nanti bisa on cam sambil kita sapa-sapa di sini nih. Kita nyalakan kamera, terus nanti boleh on mic juga ketika sedang sesi tanya jawab. Pastinya diskusi kita di sore hari ini akan seru dan interaktif. Dan sepertinya sudah ada banyak dari teman-teman FRC atau di luar FRC yang sudah join. Mari kita saling bersinergi bersama di sore hari ini untuk event kita di sore hari ini, TikTok series 16, dengan topik kita sore hari ini yaitu Cyber Security Awareness, ancaman perlindungan perusahaan dari ancaman serangan digital. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah join di sore hari ini Google Zoom meeting di sore hari ini bersama kita FRC Ecosystem, kolaborasi bersama CyberMed, seperti itu. Nah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa sharing, belajar bersama kaitannya dengan Cyber Security Awareness, perlindungan perusahaan dari ancaman serangan digital. Nah, di sore hari ini kita bertemu dengan speaker hebat kita di sore hari ini, yaitu Pak Yosep Pangaribuan. Beliau adalah Senior Business Development Manager dari CyberMed dan nanti akan didampingi juga oleh moderator kita Kak Septiasari, CM FRC Ecosystem MSBU. Nah, kami ucapkan selamat datang untuk teman-teman di sini yang sudah hadir, dan perlu saya remind lagi bahwa di sini nanti akan ada banyak reward spesial event TikTok 16 bersama CyberMed ini. Jadi pastikan teman-teman join sampai di akhir sesi, dan jangan lupa juga untuk menyalakan kamera, memakai virtual background yang kita sediakan, dan juga pastinya aktif di sesi tanya jawab ataupun di sesi games yang akan kita sediakan nanti, karena ada rewards yang pastinya sangat menarik untuk ditunggu teman-teman semuanya ini. Nah, berkaitan dengan topik kita di sore hari ini, yaitu Cyber Security Awareness atau terkait dengan kejahatan cyber. Memang di akhir-akhir ini semenjak kita beralih atau transformasi dari operasional perusahaan yang mungkin dahulu tradisional, konvensional, semenjak mulai COVID 2020 itu banyak beralih ke kegiatan digital dari berbagai perusahaan, mulai dari perusahaan kecil, perusahaan daerah, bahkan di perusahaan di seluruh dunia. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita memahami apa itu kejahatan cyber, karena memang walaupun tidak istilahnya tidak bertumpah darah gitu kejahatannya, tapi ini sangat berbahaya, apalagi mengancam perusahaan yang menjadi tempat kita bekerja, karena data perusahaan, data pribadi itu adalah hal yang sangat penting. Dan menurut survei dari Cyber Security Readiness Index 2025 itu di Indonesia itu hanya 11% yang
dinilai memiliki kesiapan memadai untuk menghadapi serangan digital yang semakin kompleks dan beragam. Itu artinya sekitar 80% itu perusahaan di Indonesia belum siap untuk melindungi sistem dan data mereka dari ancaman kejahatan cyber. Dan itu sangat berbahaya ya, dan itu perlu kita antisipasi karena kejahatan ini memang sangat berbahaya. Dan spesial di sore hari ini kita mendatangkan speaker hebat untuk kita belajar bersama, sharing bersama di TikTok 16 Cyber Security Awareness, perlindungan perusahaan dari ancaman serangan digital. Seperti itu. Nah, nextnya kita akan bacakan untuk beberapa runtutan acara kita di sore hari ini. Jadi nanti pastikan Mas Mbak di sini semua bisa join dari awal sampai akhir. Nah, mungkin bisa next ke slide berikutnya, Kak. Oke, jadi sore hari ini yang pastinya kita akan bertemu dengan pakar atau orang yang memang sudah berkecimpung ya di dunia kejahatan cyber dan beliau sudah paham. Jadi nanti teman-teman yang bingung bisa tanya kepada beliau yang sudah berpengalaman tersebut. Nah, untuk schedule kita di sore hari ini nanti setelah opening kita akan langsung sharing session materi utama kita yaitu tentang keamanan cyber. Lalu nanti setelah sharing session akan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Jadi teman-teman yang bingung terkait sama kejahatan siber, bagaimana cara mitigasi dan sebagainya itu bisa ditanyakan dan dilanjutkan game quiz yang pastinya berhadiah. Jadi simak terus materinya agar bisa memenangkan game quiz dan nanti ditutup dengan closing, foto bersama dan juga survei serta absensi. Jadi pastikan join sampai akhir agar dapat active point dari FRC Ecosystem. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama mengingat waktu yang sudah mulai sore dan teman-teman sudah ramai, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sharing session. Nah, di sesi ini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama Kak Septiasari selaku moderator di TikTok 16 ini dengan tema Cyber Security Awareness, perlindungan perusahaan dari ancaman serangan digital. Kepada Kak Septiasari selaku CM dari FRC Ecosystem, saya persilahkan untuk memandu sharing session di sore hari ini. Baik, terima kasih kepada Andrian ya atas waktunya yang sudah membuka event kita, webinar gitu ya. Saat ini yang Rectalk Series ke-16. Tidak terasa sudah 16 sesi ya. FRC Ekosistem membersamai teman-teman sekalian gitu ya dengan berbagai macam topik pembicara dan kita juga menghadirkan beberapa speaker dari beberapa background company yang sangat memadai yang diharapkan bisa jadi penambahan sharing teman-teman ke knowledge and experience bergabung bersama FRC Ecosystem. Tentunya kita juga di sini menghadirkan berbagai program teman-teman. Dari materi yang akan disampaikan nanti, kita sebenarnya pasti ada program-program terbaru nih buat teman-teman FRC sekalian. So, apa aja nanti kita akan bahas kupas tuntas gitu ya sampai akhir. Teman-teman, saya informasikan agar tetap stay gitu ya di event ini sampai acara berakhir karena kita setiap sesinya ada reward yang menarik ya gitu. Jadi terutama juga buat teman-teman nanti yang ada sesi Q&A, kuis gitu ya, pengisian absensi gitu ya dan juga teman-teman yang aktif gitu aktif bertanya gitu aktif di kolom juga dan kalau teman-teman on cam kita akan penilaian khusus nih lumayan banget ya buat teman-teman. Oke teman-teman, nah hari ini kita membahas gitu ya materi yang kita angkat mengenai cyber security awareness, perlindungan perusahaan dari ancaman serangan digital. Nah teman-teman seperti yang kita ketahui saat ini memang banyak gitu ya ancaman-ancaman yang hadir di negara kita tercinta, tidak hanya mungkin di berbagai hal politis gitu ya, tidak hanya berbagai di hal ekonomis, kita juga saat ini dibombardir gitu ya dari berbagai serangan digital. Dan serangan digital ini teman-temannya banyak sebenarnya diremehkan, tapi hal ini sebenarnya hal krusial yang harus teman-teman aware. Nah, teman-teman di sini memiliki background rata-rata sebagai HR, kemudian di bagian procurement dan leader-leader gitu ya yang memiliki
eh, koneksi langsung untuk perusahaan. Sudah saatnya teman-teman di sini mengetahui seberapa pentingnya perlindungan perusahaan kita gitu dari ancaman serangan digital atau bisa kita katakan dengan cyber gitu ya. Sehingga teman-teman juga nanti bisa aware ke diri teman-teman dan melindungi sekitarnya. Jadi kita saling jaga. Saling jaganya nggak hanya secara physically, tetapi juga kita melindungi berbagai data kita yang sangat krusial, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasannya di poster kita itu kita berkolaborasi dengan CyberMed. CyberMed itu apa sih? Nah, CyberMed itu ibaratnya sister company dari MSBU Konsultan. Mungkin teman-teman di LinkedIn pada lihat, kita di sini ada event MSBU Group, kemudian ada CyberMed, ada MSBU Konsultan, ada Renpal. Itu sebuah gimana sih sebenarnya sebuah kesatuan, cuman fokusnya beda. Nah, teman-teman FRC Ekosistem ini berinduk di MSBU Konsultan ya teman-teman, ibaratnya home-nya. Nah, Cybermed ini fokusnya apakah di bidang HR juga Mbak Septi? Tentunya berbeda. Cybermed ini merupakan anak perusahaan dari MSBU Group, sister company dari MSBU Konsultan yang khusus memang menangani permasalahan serangan digital, cyber dan lain-lain. Dan teman-teman belajar ini, gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama saya tidak sendiri di sini karena pemateri kita ini adalah rekan kami sendiri di sini yang memang sekarang fokus ya di Cybermed, Mas Yosep Pangaribuan. Tapi sebelum saya ke Mas Yosep, saya ingin membacakan terlebih dahulu nih pengalamannya Mas Yosep sebelum terjun di MSBU Konsultan, kemudian move gitu ya ke Cybermed. Kita masih di payung yang sama gitu ya. Beliau ini memang memiliki background banyak sekali, khususnya pernah menjadi hit IT. Kemudian memang dari dulu memang fokusnya sebagai business development, kemudian account manager, senior account manager, dan lain. Sampai sekarang pun masih beliau memang pakarnya nih. Bagaimana sih? Nah, terkait dengan ini, saya ingin menyapa Mas Yosep. Halo Mas Yosep, selamat sore. Selamat sore Mbak Septi. Oke, aman Mas, sehat di sana? Aman-aman. Gimana Mbak Septi? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Mas ya untuk kasih materi ke teman-teman sekalian. Oke, siap Mbak. Oke, ini pesertanya semakin banyak, Mas. Semakin sore gitu ya. Iya, Dan ya. pemat Makin ramai materinya ya. siap-siap dicatat ya teman-teman ya. Mas Yosef akan menyampaikan program Cyberman apa, nanti dari evaluasi juga apa gitu ya. Nanti pertanyaan nggak jauh-jauh kok. Kuisnya ada di situ. Kepada Mas Yosef, sudah siap? Oke, sudah. Sudah siap. Waktu dan tempat disilakan untuk Mas Yosef. Oke, waktunya berapa menit Mbak? 40 ya? Iya, boleh. Ingetin ya Mbak ya, kalau misalnya kelamaan ya, supaya bisa takutnya terlalu lama presentasinya. Jadi Oke, tolong siap. di reminder aja. Oke, Oke. bisa dibantu ya Mas Adrian? Oke, selamat sore semuanya rekan-rekan FRC. Terima kasih Mbak Septi yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan solusi terkait human risk management. Ini sesuatu topik yang cukup menarik ya. Kita ngebahas terkait cyber security awareness, lebih fokus kepada perlindungan perusahaan dari ancaman serangan gitu. Dan kita juga harus menyadari bahwa kondisi sekarang sudah banyak sekali melakukan sebuah istilahnya apa ya, shifting dari konvensional ke digital. Bahkan kalau tidak bisa dipungkiri lagi, sekarang orang lebih takut nggak bawa HP dibanding nggak bawa dompet gitu kan. Karena kalau misalnya orang nggak bawa dompet, ya dia mah aman-aman aja. Tapi kalau nggak bawa HP, udah kebayang tuh, udah nggak bisa transaksi, nggak bisa komunikasi, dan semuanya itu ada di HP. Nah, boleh di next slide, Mas. Nah, jadi kenapa sih harus kita pikirkan bagaimana perlindungan perusahaan dari ancaman serangan digital ini gitu. Nah, yang paling perlu dilindungi adalah data. Karena dengan data, setiap penjahat cyber mereka punya akses untuk melakukan berbagai macam hal yang mereka inginkan. Gitu, dengan data yang mereka punya, ya mereka bisa masuk untuk mencuri uang, melakukan transfer, mengubah berbagai macam hal. Nah, karena itu data ini adalah aset yang paling berharga ya, selain karyawan, seperti itu. Nah, karena itu ini menjadi sesuatu yang penting sekali untuk kita sama-sama pikirkan bagaimana data ini bisa terlindungi dengan baik.
bagaimana data-data baik itu perusahaan maupun data pribadi kita itu bisa terlindungi sehingga tidak dicuri, sehingga data itu disalahgunakan. Next slide, Mas. Nah, kita akan coba melihat ketika kita masuk ke dalam digitalisasi, berarti kita akan bertemu dengan yang namanya ancaman gitu. Ancaman yang akan kita temukan ketika kita melakukan satu shifting digitalisasi. Yang pertama, kita akan menghadapi yang namanya ancaman dari phishing. Seperti itu. Nah, phishing ini menjadi satu media yang masih cukup efektif ya, yang dilakukan oleh para penjahat cyber untuk mereka bisa mencuri data seperti itu. Dan kenapa? Karena memang banyak orang tidak menyadari terkait phishing ini gitu. Mereka nggak bisa bedain. Nah, atau yang kedua juga dengan social engineering gitu melalui email, WA atau SMS palsu. Nah, kemudian ancaman berikutnya bisa dengan malware dan ransomware gitu. Ketika malware dikirimkan atau ransomware dikirimkan, maka akan mengunci data perusahaan sehingga secara sistem itu akan berbahaya sekali ya. Kita tidak bisa melakukan aktivitas, secara kegiatan juga akhirnya terhenti dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga terjadinya apa? Kebocoran data pelanggan atau data perusahaan. Dan kita kemarin ketemu berbagai macam kasus ya, terkait bocornya banyak sekali data-data yang ada di Indonesia maupun di luar nih, seperti itu. Artinya ini menjadi satu perhatian yang cukup penting untuk kita sama-sama memikirkan bagaimana ancaman ini ada di sekeliling kita gitu. Ancaman ini menjadi sebuah hal yang perlu kita tanggulangi sehingga ketika kita mendapatkan ancaman yang seperti ini kita bisa menanganinya dengan baik. Dan yang terakhir insider threat ya, ancaman dari orang dalam. Nah, ini yang menjadi satu hal yang cukup penting juga. Nah, kemudian ketika kita melihat satu ancaman digital yang sering terjadi, maka berikutnya Mas, akan ada yang namanya dampak dari serangan digital pada perusahaan ya. Dan dampak inilah yang benar-benar yang pertama yaitu kerugian finansial pasti. Karena para penjahat cyber ya mereka melakukan serangan ya pasti mereka minta ganti rugi atau mereka minta tebusan seperti itu. Kerugiannya pun nggak cuma ratusan juta bahkan sampai miliaran seperti itu. Nah, kemudian bukan hanya ngomongin tentang kerugian finansial, yang sangat penting juga adalah hilangnya reputasi dan kepercayaan pelanggan atau customer. Orang-orang jadi nggak percaya, waduh ini data gue bocor nih, ini gimana nih nanti gitu kan. Orang jadi mulai underestimate ketika terjadinya kebocoran data. Ketika data yang ada di sebuah perusahaan itu bocor, berarti customernya, karyawannya, dan semuanya itu kelihatan seperti itu. Artinya reputasi itu jadi hilang. Dan berikutnya lagi, dampaknya adalah terjadinya gangguan operasional atau downtime. Artinya ketika kita menghadapi serangan cyber, ya pasti mereka kirim ransom atau malware. Nah, malware itu akan mengunci sistem dan akhirnya secara activity harusnya bisa transaksi, bisa melakukan berbagai macam aktivitas, akhirnya jadi terhenti. Dan yang terakhir, yang cukup nggak kalah penting adalah ancaman hukuman dan regulasi dari UPDP. Ya, kita sama-sama tahu ya bahwa tahun lalu pemerintah dengan sangat serius bahwa dia mengeluarkan satu kebijakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dengan harapannya katanya nih tahun ini akan diluncurkan kelembagaannya, siapa yang membawahi terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seperti itu. Nah, berarti ini adalah dampak dan ancaman yang perlu kita pikirkan dan kita tanggulangi. Next slide, Mas. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengerti kenapa data itu bisa bocor. Berarti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu adalah karena human. Seperti itu. Nah, human ini menjadi satu tantangan. Kenapa sih human ini menjadi sebuah tantangan gitu? Banyak orang beli sistem, beli firewall, beli berbagai macam tools untuk cyber security supaya mengamankan. Tapi banyak orang nggak mikirin tentang bagaimana memperlengkapi human. Kenapa? Karena yang pertama, human itu kan nggak pernah luput dari kesalahan. Dan menurut data IBM Cyber Security Intelligence Index Report, memberitahu bahwa 90% itu data-data bocor itu ya karena kesalahan manusia gitu. Bukan karena sistem.
Kenapa? Karena ya memang sistem tidak bisa melakukan atau memasukkan alamat email. Sistem atau firewall tidak bisa menginput data gitu. Yang menginput data, memasukkan informasi, semuanya kan human seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah tantangan gitu. Bagaimana kesalahan-kesalahan manusia, ya kalau kesalahannya tidak berdampak signifikan, ya mungkin aman. Tapi bagaimana kalau kesalahannya itu mengakibatkan data penting itu menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika human itu menjadi sebuah tantangan ketika mereka melakukan kesalahan, akhirnya para penjahat cyber menggunakan phishing sebagai target dan datanya itu cukup besar ya, 36%. Kenapa? Karena memang ketika saya ketemu dan diskusi dengan banyak klien-klien kami ya memang menyadari sih sedikit sekali orang yang bisa membedakan antara email phishing dengan bukan phishing gitu. Yang mereka nggak tahu karena dipikir kok ada ya email yang masuk ke data ke perusahaan gitu kan. Emang bisa ya gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang pada zaman sekarang itu sangat mungkin sekali seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bahwa ada satu hal yang cukup penting bahwa 36% para penjahat cyber menggunakan phishing untuk mencuri data. Dan yang terakhir adalah tantangannya karena bicara tentang compliance. Tadi kita udah bahas ya bahwa ancaman hukuman kurang lebih 2% dari revenue setahun ya. Itu adalah hukuman yang diberikan oleh pemerintah ketika sebuah perusahaan terjadi atau mengalami kebocoran data. Bagaimana ini menjadi sebuah tantangan bagi setiap kita, apalagi bagi tim FRC yang mengurusi masalah human gitu kan, yang ada di sebuah perusahaan yang benar-benar bagaimana kita bisa menjaga nih kelangsungan perusahaan, menjaga supaya data-data perusahaan, baik itu data perusahaan maupun data personal itu tidak bocor keluar seperti itu. Next slide, Mas. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melakukan transformasi? Apakah memungkinkan sebuah transformasi bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah mungkin gitu. Next. Nah, bagaimana kami akan melakukannya? Kami memiliki sebuah solusi. Bagaimana kami punya sebuah security awareness training dengan modern dan personal approach. Artinya, setiap human itu kan memiliki kategori kelemahannya masing-masing. Setiap orang itu beda-beda lah. Saya nggak ngerti A, si B nggak ngerti C, saya ngerti B gitu. Nah, artinya berbagai macam pengertian dan pemahaman kita itu perlu dikategorikan dan dipersonalize. Kenapa? Kenapa? Karena ini menjadi bagian yang penting. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa melakukan sebuah perubahan kebiasaan. Nah, banyak sekali resiko-resiko yang timbul itu akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang berisiko. Apa sih contohnya kebiasaan yang berisiko yang perlu dirubah? Yang pertama, terkait mengenai misalnya penggunaan password. Nah, banyak sekali kita menggunakan password pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan, atau nama atau tanggal lahir gitu kan. Dan kemudian semua akun kita passwordnya itu sama gitu, satu password untuk semua. Nah, itu sebenarnya berisiko sekali gitu. Itu ketika jebol semua aksesnya udah bisa masuk. Makanya itu perlu diperhatikan. Kemudian apalagi kebiasaan yang perlu dirubah terkait email phishing. Gitu kadang-kadang karena kita nggak ngerti antara phishing dengan email phishing dengan bukan phishing, ketika ada promo, ada reward, ada tawaran-tawaran yang menarik, kita jadi tergiur gitu. Karena kita pikir lah ini kan di punya akun perusahaan ya harusnya sih aman sih gitu. Ternyata ketika diklik itu hanya sebuah phishing di mana dia targetnya adalah mencuri data. Nah, kemudian berikutnya apa lagi ya? Ketika kita berada di luar ya atau kita kerja dari luar ya pastikan kita mau efisiensi gitu. Kadang-kadang sinyal juga nggak bagus, akhirnya cari wifi. Wifi gratisan. Ya, selain karena hemat, yang kedua juga lebih enak gitu, lebih stabil mungkin. Ternyata ketika kita tidak memahami tentang bahayanya wifi gratis, yaitu ada man in the middle, artinya ada orang yang menyiapkan wifi seolah-olah itu asli padahal itu fake. Nah, kita kadang-kadang tidak menyadari ini. Nah, kebiasaan inilah yang perlu kita rubah supaya apa? Supaya resiko yang dimiliki oleh setiap karyawan atau user atau kita sendiri pun akan turun. Nah, dengan harapannya apa? Melalui training-training yang dilakukan atau istilahnya apa ya? Kami punya satu training yang sangat singkat, sederhana, tapi sering gitu. Sehingga pemahaman terkait berbagai macam komponen dari cyber security itu bisa dipahami dengan baik. Next, Mas.
Nah, kemudian kita mau lihat nih apa yang akan dilakukan gitu. Nah, kami punya satu tools namanya Human Risk Management. Bukan human resource ya. Kadang-kadang banyak orang nganggap HRM itu human resource gitu. Karena sama-sama HRM gitu. Tapi ini kami adalah satu risk management yang di dalamnya itu kami fokus terhadap pengukuran resiko. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, di dalam diri kita itu ada yang namanya resiko. Resiko itulah yang kita bawa ketika kita bekerja di dalam sebuah perusahaan. Resiko itulah yang kita bawa ketika kita sendiri. Resiko itulah yang kita bawa ketika kita dalam sebuah keluarga atau komunitas. Nah, resiko inilah yang perlu diukur gitu. Nah, bagaimana cara mengukurannya? Pengukurannya adalah kami melakukan satu training. Tujuan dari training adalah menambah knowledge gitu. Karena kadang-kadang kenapa orang berisiko sih? Karena mereka kurang knowledge, nggak ngerti tentang yang tadi saya sebutkan terkait bahayanya email phishing, bahayanya penggunaan WiFi gratis, bahayanya ketika passwordnya menggunakan kata sandi yang sangat gampang diingat gitu kan. Nah, ini perlu diedukasi gitu. Nah, kemudian perlu juga dilakukan yang namanya simulasi phishing atau SMP kalau kami sebut. Tools kami ada di mana kita akan melakukan sebuah simulasi phishing secara berkala ya. Satu contoh misalnya kalau kita bekerja di sebuah gedung ya, gedung perkantoran, pasti ada yang namanya simulasi kebakaran gitu kan, atau simulasi bencana alam atau gempa bumi. Nah, bayangin coba kalau simulasinya itu hanya dilakukan setahun sekali gitu. Wah, itu terlalu beresiko. Kenapa? Karena sekali doang terus orang lupa gitu kan. Ini kalau lagi kebakaran gimana nih, tiba-tiba kebakaran, itu kejadiannya baru di trainingnya 9 bulan atau 11 bulan yang lalu, akhirnya lupa. Yang harusnya nggak boleh jadi boleh, yang harusnya jangan di situ jadi ke situ gitu. Nah, makanya perlu dilakukan simulasi supaya apa? Supaya paham, tahu bahwa mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, kemudian kita juga akan melihat reporting secara real time. Tujuannya apa sih harus real time? Supaya kita tahu aktivitas dari setiap user itu ketika mereka terima email phishing, ketika mereka di training, itu gimana responnya, gimana hasilnya, apakah hasilnya baik atau buruk, apakah nilainya sesuai atau tidak. Nah, ketika kita dapat sebuah informasi secara real time, kita bisa melakukan tindakan atau eskalasi untuk menanganinya. Kalau dia misalnya nilainya buruk, ya kita bisa follow up supaya dia di-assign lagi. Kalau dia kejebak phishing, berarti otomatis kita harus pastikan untuk dia di-training ulang dan akan dilakukan simulasi lagi. Nah, kemudian kami juga ada namanya SM Bridge, di mana kami akan melakukan monitoring gitu. Monitoring terkait apa? Terkait mengenai kredensial gitu. Karena ketika kita ngomongin tentang data bocor, berarti kan kita harus monitor gitu. Ini emang beneran ada data bocor atau enggak gitu. Nah, kalau ada, taunya dari mana, gimana caranya gitu. Ya, kadang-kadang tuh orang kalau perusahaan punya dana gede, ya dia pasti pakai cyber threat intelligence, misalnya kayak levelnya Shock Radar gitu kan, yang nilainya tuh cukup mahal ya ketika orang mau subscribe, dia bisa scan dan untuk ngecekin data. Tapi kami bikin satu tools yang sangat affordable ya, yang dengan tujuannya adalah monitoring, walaupun tools kami itu memang tidak real time ya, tapi data-data kebocoran itu bisa kami dapatkan maksimum itu kurang lebih 1 minggu lah, seperti itu. Tapi memang datanya sudah bocor dulu baru kami kasih tahu. Tapi minimal kan kita terinfo gitu bahwa ada kebocoran data nih. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa dieskalasi, ditanggulangi. Gimana caranya? Entah menonaktifkan email atau account tersebut, entah memperbarui passwordnya, dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan preventif yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian di dalam human risk kami ini, kami punya satu yang namanya policy management. Kadang-kadang tuh di sebuah perusahaan itu, policy itu, ya saya banyak sharing juga ya, dikasih satu bundel gitu, aturan perusahaan, SOP gitu, satu bundel, dan saya sangat yakin sekali gitu bahwa ketika orang dikasih tentang regulasi itu jarang sekali yang baca gitu kan. Sehingga kalau mereka nggak baca, mereka nggak tahu kan, mereka nggak paham. Nah, dengan policy management yang ada di dalam platform kami ini sangat memungkinkan sekali untuk setiap policy kebijakan-kebijakan itu dibuat parsial. Artinya khusus untuk misalnya khusus untuk phishing saja, khusus untuk penggunaan WiFi, khusus untuk pembaharuan password gitu. Setiap karyawan di deliver terkait kebijakannya, mereka baca, jumlah halamannya juga nggak banyak, dan mereka tanda tangan. Ini yang akan membantu sekali bagaimana supaya
human tools dari human risk kami ini akan melakukan pencegahan yang lebih baik gitu. Karena memang kita fokusnya adalah ke human. Next slide, Mas. Nah, kemudian kenapa sih harus HRM gitu? Human risk management. Karena memang tools yang ada di HRM ini sangat memungkinkan sekali untuk melakukan pengukuran. Seperti itu, beda sekali dengan beberapa perusahaan punya kayak LMS ya, Learning Management System. Apa yang membedakan? Karena memang kalau di dalam LMS mereka tidak punya pengukuran, ya itu just tool untuk training aja. Mereka di training, setelah itu kita nggak tahu apakah risikonya turun atau naik, seperti itu. Nah, karena itu perlu sekali dengan menggunakan SRM. Nah, kemudian apalagi yang bisa dilakukan oleh SRM? SRM ini memungkinkan sekali kita bisa melakukan automation dan personalization. Nah, seringkali bagaimana supaya kita meningkatkan knowledge di setiap karyawan gitu. Kalau misalnya kegiatan dari trainingnya aja baru dilakukan setahun sekali atau setahun 2 kali. Nah, gimana caranya buat sebuah training yang simple, yang sederhana, yang tepat sasaran, dan itu menyenangkan gitu. Nah, di dalam platform kami punya yang namanya automation dan personalization. Bagaimana ketika kita memastikan dia butuh trainingnya apa, nanti langsung dikirim ke emailnya dia bisa belajar dari training tersebut, dan kemudian di training waktunya juga nggak lama, cuman 10-15 menit. Dan ini juga memungkinkan sekali untuk kita mengupdate konten, karena di dalam SRM ini SRM ini adalah tools konten sebenarnya. Ya, kalau kita udah ngomongin tentang cyber security, kita ngomongin digitalisasi, ya kita harus siap dong dengan yang namanya pembaharuan atau pengupdatean setiap konten. Apa yang kami miliki di tahun ini itu pasti tidak akan berguna di tahun depan. Kenapa? Karena tahun depan fungsinya, kejahatannya, toolsnya pasti jauh lebih powerful. Makanya kami terus melakukan konten-konten yang selalu diupdate, selalu dibaharui untuk menyesuaikan gitu. Misalnya saat ini yang lagi hype apa sih serangan cybernya gitu. Nah, kami bikinin konten-konten yang menarik sehingga itu bisa digunakan seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan analitik. Analitik terkait apa? Terkait seluruh karyawan ya. Let's say misalnya di satu perusahaan jumlah karyawannya 1.000 gitu. Gimana kita bisa analisa siapa yang beresiko, siapa yang tidak beresiko, siapa beresiko paling tinggi gitu kan. Gimana cara ngukurnya? Nah, di HRM ini sangat possible sekali. Kita akan tahu siapa yang memiliki resiko yang tinggi, siapa yang paling rendah. Dan apa yang kita akan lakukan dari data tersebut, bagaimana menurunkan orang-orang atau user-user yang memiliki resiko tinggi. Nah, jadi sangat possible untuk kita lakukan di dalam SRM. Dan yang terakhir, bahwa reporting yang ada di dalam SRM CyberMed ini benar-benar sudah disesuaikan dengan ISO 27001, walaupun kami menyadari ya, karena tools atau beberapa aturan di dalam ISO itu kan banyak sekali ya. Jadi kami hanya mengakomodir beberapa pasal saja. Seperti itu. Kemudian next. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa memang harus CyberMed gitu. Nah, just information bahwa kami memang bukan perusahaan yang lama ya, yang sudah mature. Justru kami masih baby lah ya, karena kami belum setahun. Tetapi kami melihat kebutuhan dari market tentang security awareness, tentang satu tools yang memperlengkapi setiap karyawan dengan mudah, secara automate, training yang singkat, bisa melakukan simulasi phishing. Kadang orang tuh nggak pernah bikin simulasi phishing. Kenapa? Karena itu sangat sulit gitu. Dia kalaupun pakai open source ya open source-nya dia harus ngoding gitu, dan itu pasti ribet gitu. Nah, makanya kami hadir, kami memberikan satu solusi yang sesuai dengan market di Indonesia, karena memang kami untuk saat ini setelah kami riset, memang kami adalah satu-satunya platform untuk penyedia human risk management yang dari Indonesia gitu. Artinya ketika kami tahu market di Indonesia, berarti apa yang kami sesuaikan? Yang pertama, license. License yang fleksibel ini memungkinkan sekali untuk setiap perusahaan. Kalau dia punya karyawan yang begitu banyak, contoh 1.000, ya dia nggak perlu license 1.000-1.000-nya. Dia hanya perlu license misalnya, ya tergantung target dari setiap orang itu setahun mau berapa kali di training, berapa kali dilakukan simulasi. Tinggal kita hitung, kita beli kuotanya. Kemudian kami juga menyesuaikan lagi bahwa ketika orang membeli platform kami dengan paket yang basic atau starter, di situ mereka bisa akses ke seluruh modul atau template-template yang kami punya. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa tidak semua perusahaan itu punya uang yang banyak gitu. Ada perusahaan-perusahaan kecil mereka butuh, makanya kami mengakomodir. Mereka nggak perlu beli package yang
mahal atau yang versi profesional enterprise mereka cukup beli starter, tapi mereka bisa akses modul kami, mereka bisa dapatkan juga template-template phishing kami yang sudah diupdate. Nah, kemudian berikutnya adalah kami punya modul yang original from Indonesia. Artinya kami punya training-training dengan versi bahasa Indonesia yang memang target marketnya adalah untuk orang-orang awam gitu, orang-orang bukan orang teknik gitu, technical. Kenapa? Karena justru orang-orang awam inilah yang sangat berisiko gitu kan untuk datanya dicuri karena mereka nggak paham. Makanya training yang ada di dalam platform kami itu akan sangat mudah sekali dipahami karena proses untuk mereka ikut training itu cuman nonton video, ngerjain kuis, habis itu mereka akan dapetin berbagai macam knowledge baru seperti itu. Nah, kemudian untuk tools phishing template-nya pun kami bisa sesuaikan. Kalau misalnya salah satu dari tempat dari Bapak Ibu yang kerja di perusahaan yang cukup multi company atau yang global, ya kami bisa support untuk template globalnya juga seperti itu. Dan kemudian juga ya kami pasti supportnya lokal ya, instan ya. Artinya karena memang kami produk Indonesia seperti itu. Next slide, Mas. Nah, kemudian yang menjadi perhatian juga adalah bagaimana MSBU CyberMed ini lahir dari satu solusi yang pada waktu itu memang kami punya satu kejadian ya bahwa ada kebocoran data dan CyberMed ini sendiri dari MSBU Group tadi sudah dijelaskan oleh dan kemudian saya coba memberikan penjelasan yang lebih detail lagi terkait CyberMed. Satu slide. Nah, CyberMed ini lahir baru tahun kemarin di bulan Oktober. Next slide, Mas. Nah, kami lahir pada saat pemerintah mengeluarkan UU PDP seperti itu. Kami lahir dengan dua filosofi kata ya, cyber dan made. Cyber itu lebih kepada Indonesian Cyber Security, made itu lebih kepada automate seperti itu. Dan ternyata berjalannya waktu ketika kami ketemu dengan banyak perusahaan, kami sharing, kami menyampaikan tools kami, ternyata respon market sangat positif ya. Dan hari ini sudah lebih dari 8, bahkan mungkin 10 yang sudah masuk ya, menggunakan platform kami dengan digunakan lebih dari 1.500 user. Dengan harapannya tadi, mereka boleh mendapatkan satu benefit-benefit yang akan mengubah satu kebiasaan-kebiasaan berisiko, sehingga kebiasaan itu boleh hilang dan muncul sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Seperti itu. Next. Nah, kemudian bahwa kami juga memberikan sebuah competitive advantage-nya di mana kami pasti automation, kemudian kami personalization karena memang kalau udah ngomongin cyber security kita harus masuk ke dalam personal people-nya juga. Kemudian kami juga punya yang namanya customization. Artinya kami tidak menutup kemungkinan untuk kebutuhan-kebutuhan terkait training-training yang ya kami sudah banyak sekali ya. Modul yang ada di dalam platform kami itu kurang lebih ada 140-an modul ya yang sudah bisa dipelajari dan dilihat seperti itu. Tapi kadang-kadang ada 140 modul, mungkin modul itu ada yang tidak sesuai dengan satu perusahaan gitu. Nah, kami mengakomodir kalau dibutuhkan meng-create modul-modul baru karena kami ada buildernya juga. Seperti untuk meng-create modul maupun untuk meng-create terkait template-template phishing. Dan yang pasti kami punya solusinya itu sangat komprehensif dan untuk aksesnya juga nggak ribet, tinggal masukin alamat email, nanti sistem akan mengenerate unique link dan dari situ kita bisa akses masuk ke platform. Nah, kemudian secara untuk supportnya kami pasti instant oriented, bahkan kami sangat-sangat support membuat satu grup WhatsApp di mana kami respon terkait kendala-kendala atau hal-hal hambatan yang dihadapi ketika mereka menggunakan platform kami seperti itu. Next, Mas. Nah, kemudian yang menjadi hal cukup menarik adalah bahwa CyberMed ini memiliki cara kerja yang sangat-sangat simple atau sederhana. Yang pertama, ketika kita ngomong tentang personalisasi, berarti kita juga harus memastikan bahwa data-data yang akan kami dapat itu data-data personal. Gimana caranya? Nah, kami punya namanya ada gap analysis quiz. Ya, ini terdiri dari 12 komponen cyber security. Quiznya ini jumlahnya ada 36 pertanyaan. Jadi waktu kami akan deliver ke seluruh karyawan, nanti mereka akan jawab. Ini bukan pertanyaan benar atau salah.
Tapi ini pertanyaan lebih kepada knowledge gitu. Tujuannya apa? Tujuan kita tahu seberapa pahamkah kamu terkait cyber security, seberapa pahamkah kamu terkait social engineering, seberapa pahamkah kamu terkait phishing gitu, seberapa pahamkah kamu terkait malware dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen itu kita deliver, ketika mereka jawab nanti sistem akan melakukan summarize dan akhir keluarlah data. Disitulah kelihatan kebutuhan trainingnya itu apa, kemudian kita bisa bikinin planningnya, kita mulai melakukan training, kita bisa melakukan simulasi phishing gitu, dan kita bisa pastikan tentang kredensial datanya tidak bocor, kalaupun bocor ada notifikasi, sehingga keluarlah satu hasil. Itu kalau gambar di pojok itu ada speedometer ya. Nah, speedometernya itu akan menunjukkan dia naik atau turun. Seperti itu. Nah, kemudian next Mas, ini yang menjadi sesuatu yang menarik juga bahwa kami bukan hanya memberikan services hanya untuk platform Next, tapi kami juga memberikan satu services untuk program. Bagaimana kami membangun sebuah culture, membuat sebuah program yang menarik sekali, yang dimana program ini akan dilakukan secara berkesinambungan. Artinya dari 1 bulan ke bulan yang lain, selama setahun program ini akan melakukan sebuah transform secara menyeluruh. Dan kemudian juga kami mengerti bahwa kebutuhan terkait informasi-informasi, arahan-arahan, terkait regulasi pemerintah mengenai PDP, mengenai ISO, mengenai kebijakan-kebijakan, itu kami bantu. Kami ada guide untuk meng-guide setiap rekan-rekan yang memang membutuhkan solusi itu, karena co-founder dari CyberMed ini, Mas Erik Budi Pratama, sebagai pelaku di bidang cyber security dan privacy, dan sebagai anggota Kadin juga. Dan yang cukup menarik adalah kami punya services yaitu Defend. Defend ini buat apa? Untuk memvalidasi. Memvalidasi terkait apa? Terkait informasi-informasi yang kadang-kadang itu hanya dalam bentuk tipuan. Misalnya penjahat cyber dia bikin satu promo mengatasnamakan perusahaan atau bank tertentu. Lagi ada promo free apa gitu. Nah, dari situ kita bisa melakukan validasi, karena di dalam platform kami bikin satu AI agent namanya. Kita bisa melakukan validasi apakah informasi ini valid atau tidak. Next slide, Mas. Nah, ini adalah pilar yang dimiliki oleh CyberMed. Dan kemudian kalau kita ngomongin tentang program, tadi saya sudah ngebahas terkait platform, sekarang kita ngomongin program. Program ini lebih menyeluruh. Artinya komunikasinya nggak cuma lewat self-training gitu, tapi kami bikinin sebuah program yang dilakukan end-to-end selama setahun. Dimulai dari apa? Maturity assessment. Kadang-kadang banyak sekali perusahaan mereka nggak ngerti di level maturity mereka di level apa, 1K atau 2K atau 5K. Karena dari level maturity itulah kita bisa melakukan sebuah program, mulai dengan interaktif e-learning, melalui phishing simulation, kemudian kita bikinin comprehensive campaign. Campaignnya juga dengan variasi yang cukup menarik. Ada poster, video, infografik, kita bikinin games-games yang menarik gitu. Program itu jalan secara bulan ke bulan, ada tema yang khusus, ada sesuatu yang dikhususkan, tujuannya untuk men-trigger setiap orang itu untuk join dalam program ini. Tujuannya apa? Meningkatkan awareness. Nah, kemudian juga kami menyediakan solusi untuk penguatan-penguatan melalui webinar dan melalui workshop-workshop seperti yang hari ini adalah bentuk webinar, dan kami melakukan itu supaya apa? Webinar ini bisa fokus kepada top level manajemen, kepada orang-orang di cyber security, bahkan mungkin karyawan-karyawan seperti itu. Dan nanti akan ada dashboardnya yang bisa memonitor terkait efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Next slide, Mas. Nah, kemudian yang perlu menjadi perhatian juga adalah kami punya fitur di dalam aplikasi kami yang namanya AI Agent tadi, di mana di dalam AI Agent ini kami bisa multimodal ya, Bapak Ibu, di mana kita bisa kirim lewat file, video, gambar, atau APK gitu. Dan kita juga bisa brand customisasi, artinya kalau sewaktu-waktu atau ada kebutuhan dari Bapak Ibu misalnya, aduh gimana ya perusahaan saya itu seringkali disalahgunakan sama para penjahat cyber nih. Mereka pakai PT saya nih untuk bikinin promosi, padahal nggak ada promosi. Dibilanglah ada promosi, dibilanglah ada voucher, dibilanglah ada ini gitu. Nah, itu perlu. Kalau memang perlu solusi untuk defend, gunakanlah AI agent kami. Itu bisa kita khususkan. Kita akan buatkan secara khusus
untuk perusahaan tertentu seperti itu, dan ada notifikasinya. Dan secara knowledge base-nya juga kami punya HRMI ya, Human Risk Management kami sendiri, maupun kami akan melakukan satu custom. Artinya AI agent kami ini sudah multimodal, sudah juga istilahnya apa ya, dengan menggunakan LLM ya, Large Language Model, seperti generative AI ya. Dan kami menggunakan generative AI tujuannya supaya mereka bisa mempelajari banyak hal seperti itu, sehingga informasi-informasi yang akan ditanyakan itu bisa valid. Itu monggo bisa segera di-scan dan boleh ditanya ya oleh si AI agent kami. Nah, kemudian kita kembali kepada platform next, Mas. Nah, di platform kami ini kami bagaimana training ini bisa efektif, di mana kita bisa melakukan automate training, kita bisa melakukan juga rescoring, kita juga bisa melakukan satu monitoring. Artinya setiap assignment atau enrollment yang diberikan oleh setiap karyawan itu akan dimonitor dengan sangat baik, dan itu akan kelihatan secara activity-nya. Nah, kemudian untuk SMPs-nya, next slide, Mas. Kami punya banyak sekali realistic template yang sudah bisa digunakan. Ya, kadang-kadang saya pernah tanya sih terhadap beberapa klien kami, kalau mereka gunain tools phishing-nya pakai apa gitu. Nah, kadang-kadang mereka pakai yang gratisan, bagaimana effortnya begitu luar biasa, mendevelop, monitoring juga ribet gitu. Nah, dengan pakai platform kami ini benar-benar simple dan semuanya udah ada gitu, dan tinggal ready to use aja gitu. Sudah ada custom dan kita bisa melakukan automate phishing. Artinya kita bisa bikin target misalnya sebulan atau dalam satu kuartal tuh mau berapa kali phishing gitu. Kita cuma satu kali setup, setelah itu biarkan sistem yang menjalankan phishingnya. Seperti itu, dan akan di follow up untuk training. Kemudian juga next, Mas, ada reporting yang secara real time ya. Bapak Ibu, kita bisa lihat activity-nya dan semua report yang ada juga udah comply seperti itu. Dan kemudian next, Mas, dan kita ada SM Bridge Pro, di mana di dalam SM Bridge Pro ini tadi saya sudah jelaskan juga bahwa kami bantu untuk monitoring, dan maksimum di dalam SM Bridge Pro kami 10 domain berbeda yang bisa dimasukkan. Nanti sistem akan memonitoring kalau ada kebocoran data, maka ada notifikasi. Dan kami lagi melakukan enhancement ya untuk bridge monitoring kami, supaya nggak cuman data yang sudah bocor gitu. Kami lagi coba usahakan supaya data-data yang sebelum bocor pun kita mau tangkap, atau minimal data bocor tapi jangan kelamaan. Misalnya 2 hari lah atau 1 hari lah udah muncul gitu di sistem seperti itu. Next, Mas. Nah, kemudian juga kita punya policy yang tadi saya sudah jelaskan. Kita bisa slicing, kita bisa deliver ke seluruh karyawan dengan sangat singkat dan simple. Kemudian next, ini yang menjadi hal yang cukup menarik, bahwa masing-masing user itu akan dapat user portal. Tujuannya apa? Tujuannya dia bisa monitor tentang progresnya dia juga gitu, dan monitor terkait apakah ada yang pending yang belum dikerjakan seperti itu. Jadi di situ ada dashboard-nya, ada rescore-nya gitu, dan ada informasi-informasi yang mereka bisa lihat. Next, Mas. Nah, kemudian juga yang menjadi cukup menarik adalah kami sudah bisa lakukan integrasi dengan Google Workspace atau dengan 365 atau dengan single sign on. Artinya sangat memungkinkan sekali jika dibutuhkan lakukan integrasi gitu. Bahkan kami punya satu fitur namanya message injection untuk melakukan simulasi phishing, di mana kita bisa langsung API, sehingga setiap kali email phishing yang akan di-deliver itu benar-benar seperti asli, bukan asli, artinya dianggap oleh si Google atau Microsoft ini sebagai email asli gitu, karena tidak melalui jalur depan tapi melalui jalur belakang seperti itu, sehingga kita mau menggunakan domain-domain yang original sekalipun itu bisa langsung masuk ke inbox user seperti itu, karena memang sekarang phishing-nya itu sepowerful itu sih gitu, mereka bisa tembus masuk ke dalam inbox-nya si karyawan dengan menggunakan domain yang asli. Nah, itu yang perlu kita atasi dan kita pelajari seperti itu. Next, Mas. Nah, kemudian kami punya case study ya, sebelum kami mendeliver terkait solusi dari CyberMate, dan kami lakukan di dalam internal kami. Next, bahwa waktu itu memang MSBU ada kebocoran data ya, dan akhirnya kami bikin satu program cyber culture, dan kami gunakan semua tools dari CyberMate, dan alhasil kurang dari 3 bulan kami mengalami satu hasil yang positif, yaitu reduce dari risk-nya itu turun dari 900 ke 200, yaitu 70% gitu. Tapi yang cukup menarik adalah ternyata
kami bukan hanya melihat satu risk point yang turun, tapi kami melihat sebuah kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul. Yang pertama terkait ketika ada email masuk, nggak langsung dibuka, tapi dicek kalau memang emailnya itu bukan yang dibutuhkan, mereka nggak kenal ya, semuanya di-report emailnya. Dan kemudian ketika dicek oleh IT SecOps kami, ternyata itu bukan email phishing, tapi menggunakan produk. Tapi dari situ kami melihat bahwa ada sebuah kebiasaan yang sudah muncul di dalam internal MSBU seperti itu akibat dari program cyber culture yang sudah kami lakukan seperti itu. Nah, kemudian juga kami melihat satu kebiasaan baru lagi yang muncul yaitu penggunaan WiFi gitu. Dulu setiap orang kalau kerja yang namanya remote ya cari WiFi gitu karena untuk pakai data. Kadang-kadang pakai data itu tergantung tempat gitu. Akhirnya mau nggak mau ya cari WiFi dan kalau bisa gratisan gitu. Sekarang rata-rata di karyawan MSB itu udah nggak cari WiFi gratisan. Dia cuma perlu cari tempat yang bagus, yang oke karena semuanya udah pakai menggunakan mobile tethering. Kenapa? Karena di dalam edukasi terkait berbahaya dari WiFi gratisan itu cukup berbahaya untuk mencuri data. Nah, kebiasaan ini muncul akibat apa? Akibat sebuah program, akibat sebuah training yang dilakukan sehingga menumbuhkan satu behavior yang baru seperti itu. Dan harapannya nanti jika rekan-rekan dari FAC yang melihat ada banyaknya isu terkait kebocoran data, monggo kita bisa sharing, kita bisa cari tahu gimana cara mengatasinya seperti itu. Next. Nah, sudah berarti ya. Oke. Dari saya sudah untuk materinya, monggo saya kembalikan ke moderator Mbak Oke. Septi. Silakan Mbak Septi. Aku yakin tadi Mas Yosep pasti, aduh, aku lupa ini gitu kan namanya siapa. Iya, iya, mohon It's maaf Mbak. Saya lupa okay. loh bener blank ya. Ngeblank ya, itu oke Mas Yosep. Oke, teman-teman Oke. kan tadi udah menyaksikan ya materi dari Mas Yosep dan mungkin kebingungan dari rekan-rekan sekalian juga udah mulai terjawab. Sebenarnya MSBU itu apa aja gitu ya? Kenapa kadang Mbak Septi bilang MSBU, Cybermed dan lain-lain. Jadi teman-teman beruntung sekali bergabung bersama kami di sini ya. Dalam hal ini di teman-teman sebagai member FRC Ecosystem sebenarnya teman-teman diuntungkan dengan berbagai apa ya, tidak hanya teman-teman bisa membantu orang mendapatkan pekerjaan, teman-teman juga mendapatkan komisi tambahan ya, kemudian juga pendapatan tambahan tanpa meninggalkan pekerjaan utama teman-teman. Teman-teman juga bisa dapat link nih ketika memang ada permasalahan seperti ini gitu. Karena memang Cybermed itu rise dari MSBU Group dan tadi saya flashback kembali bahwasannya membedakan Cybermed dengan mungkin kompetitor walaupun Cybermed masih baru saat ini adalah di sini kita memang lisensinya sangat fleksibel ya Mas Yosep. Jadi teman-teman Ya, bukan perusahaan yang akan mendrive dengan kaku. Biasanya mungkin teman-teman kalau ada training security, aduh Mbak gimana nih perusahaan kita nih banyak kejahatan cybernya nih, kita dihack dan lain-lain. Itu udah ada modenya dan otomatis mudah kebaca ya dari detektor untuk menembus lagi nih firewall dari perusahaan teman-teman. Nah, kalau kita dengan skema terbaru dan selalu update, jadi inilah salah satu keunggulan CyberMed. Kemudian juga untuk training modulsnya, mungkin kalau yang lain gitu ya, based on subscription package. Nah, kalau kita itu udah semua ya, udah melingkup semua dan bisa disesuaikan lagi nih dengan company teman-teman sekalian gitu ya. Tadi ada Mas Yosep share screen terkait dengan Mira Cybermed. Nanti teman-teman di channel FRC kita bisa sharing juga ya Mas Andrian ya. Teman-teman boleh coba dan rekomendasikan dulu nih dengan company-nya gitu ya. Dan tentunya training-training yang disediakan di sini adalah training yang original, bukan yang Google Translate. Mungkin teman-teman ada mencoba, ini mah sama aja. Sedangkan kalau di kita memang original based on case ya teman-teman ya. Dan untuk phishing template-nya kita menyesuaikan lokal dan global, nggak hanya global aja, karena kita memang menyesuaikan dengan permasalahan apa nih teman-teman dari akar-akarnya ya. Dan support base-nya juga kita lokal karena kita adalah eh dari perusahaan yang memang dari Indonesia. Jadi Indonesian made teman-teman. Bukan yang kayak oke ini luar negeri. Bisa aja kan teman-teman berpikir gitu ya. Kalau perusahaannya bisa menangkal
gitu ya, otomatis dia tahu cara membuat. Apakah ini ada pelaku kejahatan juga? Tapi tidak ya teman-teman. Kalau kita di sini memang membuat khusus untuk membantu perusahaan teman-teman, benar ya Mas Yosep ya. Kadang yang Ya, bisa menyelamatkan adalah sebenarnya dia yang tahu cara membuat. Tapi karena kita memang perusahaan made in Indonesia, yang tentunya kita juga punya undang-undang yang mengikat seperti UU PDP tadi, itu juga bisa melindungi kita dan perusahaan kita gitu. Jadi jangan takut ya teman-teman. Banyak lagi sebenarnya teman-teman, aku mau bilang ke teman dulu sebelum nanti Q&A. Nah, salah satu program dari FRC X CyberMed, seperti saya katakan bahwa di FRC nggak teman-teman cuman aduh kita bosen nih submit CV aja. Ada nggak bahasa CV yang lain? Ada. Nama program itu EcoPart, Ecosystem Partner. Jadi bagi teman-teman nanti mau merekomendasikan gitu ya ke perusahaan teman-teman atau perusahaan rekan teman-teman, teman-teman juga based on commission nih. Tadi kan ada program-programnya tuh kan, ada 3 ya. Nah, jadi untuk di sini teman-teman bisa lihat ada CyberMed Service tuh ada 3, ada application, ada program, and consultation. Nah, consultation awal melalui Mira CyberMed itu free ya, Mas Yosep ya. Awalnya ya. tuh gratis. Mungkin kalau yang lain berbayar, kita gratis. Nah, tapi teman-teman misalnya merekomendasikan CyberMed nih dengan kode unik nanti yang dari FRC gitu ya, nanti kita kasih form. Nah, teman-teman itu selain dapat potongan perusahaan yang menggunakan CyberMed dengan kode FRC ini, teman-teman juga dapat komisi. Waduh, kalau mau rekomendasiin ke perusahaan sendiri, saya dapat nggak Mbak? Dapat, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngerekomendasi juga ke company yang lain, itu bisa dapat commission juga. Dan ini lumayan ya teman-teman, karena teman-teman juga tergabung dari agen of human risk di sini. Itu ya teman-teman, ini bisa teman-teman lihat nanti di media sosial FRC, MSBU, dan nanti Mas Andrian bisa di-remind di grup FRC juga. Oke, tanpa berlama-lama, Mas Yosep di sini udah banyak yang raise hand dan di kolom chat juga, karena teman-teman bisa nanya apapun. Tapi di sini saya akan membuka dulu pertanyaan bagi yang sudah raise hand, ada 3 orang. Nanti saya bacakan ya yang di kolom chat. Dan nanti Mas Yosep bisa pilih ya. Kalau yang raise hand kita kasih deh rewardnya ya langsung. Nanti yang kutu di kolom chat penanya terbaik teman-teman nanti dipilih dari Mas Yosep 2, Mas Yosep. Atau 3, kita Oke, lihat seberapa banyaknya ya yang dapat reward tambahan. Oke, yang pertama saya persilakan kepada Mas Reza Hakim atas pertanyaan kepada Mas Yosep. Baik, terima kasih moderator. Selamat sore kepada rekan-rekan sekalian. Pertanyaan saya untuk Pak Yosep. Dalam banyak kasus serangan cyber terhadap perusahaan, pola yang muncul seringkali tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial dari karyawan, misalnya melalui social engineering atau phishing, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya perusahaan mendefinisikan awareness karyawan dalam konteks cyber security yang bukan hanya sekedar menjadi pelatihan formal atau SOP standar, tetapi juga membangun pola pikir kritis dan budaya digital yang adaptif sehingga karyawan benar-benar menjadi firewall manusia yang efektif di era serangan cyber yang semakin canggih dan sulit diprediksi ini. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. oke. Jadi kalau kita mau ngomongin tentang bagaimana perusahaan itu bisa melihat sisi yang cukup positif dari serangan cyber adalah bagaimana membangun sebuah new culture. Artinya kesadaran butuhnya satu budaya baru itu harus ditumbuhkan. Makanya di dalam solusi dari CyberMed ini kan kami punya 4 pilar ya. 4 pilar itu yang dimana kami mulai dari maturity assessment. Maturity assessment itu adalah awal dimana kita bisa ngecek seberapa mature mereka atau perusahaan itu berada untuk mengenai cyber security. Nah, kita nggak bisa langsung membangun sebuah program cyber culture tanpa memulainya dengan misalnya platform dulu, gitu, di empower dulu. Nah, ketika empowering itu misalnya sudah berjalan dan ternyata butuh yang lebih kuat lagi, berarti kita akan membangun sebuah budaya dengan melalui program-program yang interaktif. Nah, ngomongin tentang social engineering juga sangat menarik. Kenapa? Karena memang para penjahat cyber ini memang mereka benar-benar membuat sebuah desain yang prosesnya itu nggak langsung mencuri datanya itu nggak sehari 2 hari, itu bisa bulanan gitu.
Dia bisa jadi teman, dia bisa jadi pacar, dia bisa jadi sahabat dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal begini kan perlu dibangun kesadaran melalui berbagai macam variasi-variasi yang ada di lapangan. Nah, dengan membangun sebuah budaya baru itulah mengakibatkan perusahaan itu akan mulai menumbuhkan sebuah kebiasaan-kebiasaan baru seperti itu. Nah, budaya baru apa yang harus dibangun ya? Misalnya ya kita mulai dengan ya yang dimiliki CyberMed ini sebenarnya training-training kami itu nggak kaku ya. Kita bisa lakukan training itu ya kapan dia punya waktu gitu. Misalnya dia cuma punya waktu jam istirahat gitu, setengah jam. Ya udah kalau emang dia rela jam istirahatnya dipakai setengah jam ya nggak apa-apa, dia tinggal ikutin trainingnya, lihat nonton videonya dan kerjain kuisnya gitu. Itu sangat-sangat simple. Dia juga bisa aksesnya lewat mobile atau lewat laptop dan bisa akses di mana aja gitu. Kapanpun dia bisa punya waktu, dia tinggal belajar dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang apa ya istilahnya itu memudahkan seperti itu, nggak kaku. Dengan materi-materinya sebenarnya juga mudah dipahami juga seperti itu. Nah, jadi perusahaan ini harus sadar dulu nih gitu tentang perkembangan yang sudah beda, kemudian dia harus mulai melangkah ya, melangkah untuk mencari solusi. Nah, solusi supaya tidak membingungkan ya coba dulu dengan self training ya, dengan empowering dulu. Ketika sudah merasa itu perlu yang jauh lebih luas, ya mulai dengan membangun suatu budaya. Ingat, budaya ini tidak mudah dibangun. Artinya ini perlu waktu, perlu proses. Tapi dengan kita mulai membangun budaya itu, kita akan melihat hasilnya. Mungkin nggak tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Sehingga ketika ini sudah tumbuh di dalam perusahaan tersebut, akhirnya ya segala macam bentuk ancaman itu akan mudah. Istilahnya apa ya, ditanggulangi dengan baik lah. Karena kita udah mengerti nih perkembangan-perkembangan ini. Kira-kira gitu sih. Mas, apakah menjawab ya? Terima kasih Pak Yosep atas jawabannya Pak. Ya, semoga perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kan sekarang karena era semakin maju bisa semakin sadar ya agar kasus-kasus pencurian data itu semakin berkurang bahkan kalau bisa ya tidak ada lagi. Terima Ya, kasih Pak. betul. Sama-sama, Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza. Boleh dituliskan nama lengkap kalau dari FRC gitu ya. Itu dari channel mana, General atau Loyal. Dan nomor handphonenya nanti untuk dihubungin dari Mas Andrian. Terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Mas Eka Aprianto. Kepada Mas Eka, waktu dan tempat disilakan. Halo, selamat sore Kak Septi Asari. Halo, selamat sore. Waduh, semangat nih. Semangat banget Kak dari tadi mulai jam 16, sorry ya jam 16 sampai dengan sekarang saya penasaran banget untuk mengetahui apa sih yang disampaikan gitu. Ternyata ini hal yang saya cari Kak Septi. Oh ya Hmm. sebelumnya Mas Andrian, terima kasih, mohon izin dan Pak Yosef. Kak Ya. Septia Sari, Pak Yosef, saya tertarik karena ini kaitannya tentang bisnis develop ya Kak. Jadi CyberMed, sorry, saya belum perkenalan. Halo Kak, perkenalkan saya Eka, Apriator Setiawan, member of FRC Ecosystem MSBU. Ya, di sini saya tertarik untuk menjadi bagian expand apa ya? Memperkenalkan salah satu atau banyak. Jadi tadi saya yang masih melekat ingat itu adalah HR apa tadi ya? Human Risk Human Management. Risk Management. Ya. Nah, saya pengen dapat arahan gitu, Mas Yosef dan juga Kak Septi. Apa sih yang sebaiknya saya lakukan untuk kemudian bisa ketemu dengan lead atau calon klien yang itu akan diopeni gitu, kalau bahasa orang Jawa ya, oleh MSBU Group Cybermed gitu. Nah, eh, tadi saya dapat gambaran banyak terkait dengan Cybermed dan juga program-programnya. Cuman saya belum memperoleh kira-kira konten dan konteks apa yang menjadi edukasi promosi kepada calon-calon klien tersebut sehingga mereka bisa menjadi bagian dari MSBU Group, Cybermed atau yang lainnya. Demikian Pak Yosef dan Kak Septi. Oke, terima kasih Mas Eka. Boleh dijawab langsung dari Mas Oke. Yosef. Oke, Mas Eka, sebenarnya yang bisa kita masuk itu kita tinggal tanya aja ke mereka untuk apakah mereka di sebuah perusahaan itu ada
regulasi atau aturan untuk mereka di training cyber security. Itu yang pertama. Kalau misalnya ada, berarti kan itu sudah ada opportunity. Biasanya kalau trainingnya itu pakai apa? Secara konvensional atau pakai platform. Oke. Nah, yang kedua, tanya juga apakah di perusahaan ini sudah pernah melakukan simulasi phishing gitu. Nah, ketika ditanya sudah, nah ditanya juga pakai apa? Apakah pakai open source atau pakai tools yang lain atau mereka develop? Biasa kalau pakai open source itu effortnya lumayan. Kalau pakai misalnya platform lain, pakai punya siapa? Seperti itu. Artinya dari dua pertanyaan itu sebenarnya sudah cukup untuk kita bisa membuka atau membangun sebuah opportunity sih, Mas. Kira-kira gitu ya. Dan apalagi sekarang tuh kebutuhan terkait security awareness itu cukup cukup tinggi ya akhir-akhir ini, dan kami memang banyak sekali orang yang minta ketemu sharing gitu, dan didemokan juga ya. Kebetulan saya nggak demoin nih platformnya nih. Nanti mungkin next saya bisa demoin gitu bagaimana ini sangat mudah digunakan seperti itu, dan sangat bahkan kita yang orang awam pun akan mudah juga mengoperasikannya seperti itu sih. Kira-kira gitu, Mas Eka menjawab ya? Baik, Pak Yosef, terima kasih. Artinya, saya secara personal membutuhkan banyak masukan untuk kemudian menjadi daya tarik mereka untuk menjadi bagian dari CyberMed MSBU. Demikian ya, Ya, Pak. ya betul. Baik, Gitu. Pak Yosef, Tapi terima kalau kasih, Kak Sep. sama-sama, Mm-mm. ya, Silakan. Oke, ya. masih ada pertanyaan, Mas Eka? Mas Ya, Eko, sorry. Pak Eka, betul, Kak. Pak Yosef tadi ada yang mau dilanjutkan lagi, silakan. Eh, Artinya nanti kalau memang butuh misalnya seperti deck atau misalnya butuh beberapa kayak poster untuk promosi atau apa, bisa juga nanti tinggal minta aja, nanti kami akan share, sehingga tapi pintu masuknya itu lewat dua pertanyaan itu sih, karena memang saat ini dengan keluarnya UU PDP itu membuat perusahaan-perusahaan suka nggak suka, apalagi di financial industry itu mereka harus melakukan itu sih, Mas, gitu. Seperti itu, dan itu yang menjadi sebuah opportunity yang kita bisa create sih. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Yosef. Kak Septi, thank you. Ya. Oke, thank you Mas Eka. Seperti Mas Riza tadi, silakan ditulis di kolom chat ya. Nanti direset dari Mas Andrian. Oke, thank you. Siapa lagi nih? Aku mau lihat dulu yang reset. Oh, oke. Ada Mbak Karisma nih. Silakan Mbak Karisma. Oke, thank you Mbak Septi. Thank you Mas Andrian juga. Aku mau ada question untuk Pak Yosep. Jadi terkait cyber security ini kan kalau yang aku perhatikan tuh kayak udah since 2022 ya Pak ya, dari 2022 tuh kayak udah mulai banyak. Apalagi kayak Ya. banking-banking, banking-banking kan kayak dia udah muncul tuh bermunculan jabatan atau profesi secara orang structure gitu ya di HR tuh kan kayak IT security specialist, terus cyber security risk analis, etc lah yang mirip-mirip. Nah, kalau dari yang saya amati juga kan kayak perlu ada extensive experience nih di monitoring, monitoring, analyzing sama respon terhadap security incident gitu ya, kayak jadi ada strong foundationnya nih untuk project management. Nah, mewakili apa namanya anak-anak IT yang mungkin baru fresh graduate, karena saya cukup punya circle banyak tuh di IT fresh graduate, dan kadang kami kayak brainstorming gitu karena mereka tuh kayak punya confuse yang bingung-bingung soal jadi ini mau kemana nih arahnya, karena kan kayak kayak mereka belajar segala hal gitu, AI udah maju juga jadi kayak banyak banget gitu kan. Kalau dulu kan mungkin cuma lebih ke programmer atau non programmer, tapi kalau sekarang kan kayak makin banyak pintu-pintu dan jendela per IT-an gitu ya. Nah, kalau dari Pak Yosep nih gimana sih Pak untuk first thing first-nya yang perlu dilakukan sama anak-anak IT fresh graduate yang mereka tuh mau concern di sini nih, yang memang mau karirnya tuh di IT cyber security ini nih gitu, kayak step apa sih atau mungkin kayak mereka ikutan sertifikasi apa atau gimana gitu Pak. Itu. Oke. Dengan Mbak siapa tadi? Karisma. Oh, Mbak Karisma. Jadi gini, saya juga ketemu sama beberapa teman-teman IT ya, yang mereka biasa ngedevelop, developer, dia fokus ke programming gitu kan. Akhirnya saya bilang, sekarang kan programming developer itu mereka lagi mengalami
masalah ya. Masalahnya artinya banyak sekali yang peranan mereka gitu, sehingga harga yang tadinya mereka dapat tinggi jadi turun seperti itu kan. Karena memang banyak sekali yang startup yang melay-off perusahaan gitu. Sedangkan saat ini yang benar-benar lagi berkembang itu adalah terkait cyber security. Nah, artinya ini menjadi sebuah, kalau dia mau terjun langsung ke dunia cyber security, ini adalah waktunya pas gitu. Terus apa aja yang harus dipelajari? Nah, biasanya tuh orang-orang yang berada di dalam lingkungan cyber security, kalau dia orang teknikal, berarti kan orang-orang yang biasa ngurusin operasional ya, atau di IT infra seperti itu. Tapi kalau dia misalnya di IT programming, ya mungkin dia bisa agak lompat sedikit dan mulai mempelajari seperti itu. Dan banyak sekali seminar-seminar gratis mengenai cyber security seperti itu. Nah, itu akan memberikan sebuah insight-insight buat setiap programmer untuk mereka bisa mempelajarinya dan mereka bisa ngambil posisi mereka. Mereka mau masuk kemana nih gitu kan? Sebagai apa gitu Kak? Apakah sebagai engineer-nya kah? Atau sebagai seorang yang fokus di hardware-nya kah? Atau orang yang ngurusin kebijakannya kah? Atau orang yang mengelola platformnya kah? Dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi peluang dia untuk bisa terus berkembang dan makin berkembang itu ya ini waktunya mereka bisa masuk gitu. Dan artinya karena banyaknya respon dan orang memang mengarahnya ke sana, ya ini adalah waktu yang pas sih gitu, bisa diarahkan gitu untuk mereka mulai melihat apa itu cyber security, terus komponennya apa aja. Biasa kan kalau udah ngomongin tools cyber security kan itu banyak sekali gitu. Nah, tinggal developernya diarahin gitu. Mereka kira-kira yang saat ini mereka mau mulai melangkah nggak terlalu jauh dari background mereka apa gitu. Nah, dari situ mereka mulai membangun, dan mungkin ya kurang dari 1 tahun itu bisa jadi mereka sudah cukup-cukup oke gitu. Ya mereka bisa membangun atau membuat berbagai macam hal yang untuk melindungi terkait mengenai cyber security itu sih Mbak. Uh, Saran dari saya gitu. Karena beberapa teman-teman juga banyak nih, aduh saya sekarang gimana ya gitu. Nah, akhirnya saya kasih tahu kepada mereka untuk mereka bisa mulai, kalau mau berkembang, mau terus ngalamin karir yang makin bagus, makin itu ya coba aja karena memang ini pas gitu ya. Kalau kalau yang sebelumnya itu kan ngomongin terkait cloud ya, karena cloud itu kan lagi naik daun ya. Sekarang ngomongin cyber security itu benar-benar ini waktunya. Kira-kira seperti itu sih, Mbak. I see. Oke, ini kayak memang momentumnya gitu ya, Pak Yosep ya, kayak di Iya, tahun ini. betul. Ya, jadi kayak kalau misalnya pas banget ketemu match itu langsung tinggi tuh tinggi banget gitu ya. Betul. Jadi dia sebenarnya hanya perlu ngikutin gelombangnya, dia posisinya ada di mana, ya dia tinggal belajar gitu. Belajar yang dia istilahnya kan kalau udah di teknikal gitu kan, ya udah ada irisannya sih sebenarnya gitu. Ya dia tinggal ambil bagian komponen dari cyber security itu aja. Nanti dari situ akan mulai berkembang dan dia akan respon berdasarkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Apakah dia memang jadi engineer khusus untuk ngebangun cyber threat intelligence, bikinin dark web, bikinin macam-macam gitu. Banyak sekali opportunity-nya yang bisa di-create sih sebenarnya. Seperti itu. Ya, siap. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, thank you, Mak Karisma. Semoga terjawab ya. Wow, Mas Yosep sepanjang rektor ya, Mas Andrian ya, bener ya. Mas Yosep terbanyak diserbu ya, baik dari recent live dan juga di kolom chat. Di kolom chat belum nih. Ini ada lagi nih. Kayaknya memang topik ini sangat masuk dan relate ke teman-teman. Dan saya akan membuka lagi karena animonya lagi kencang di sini. Ada Mbak Afira. Halo, Mbak Afira. Salam kenal ya. Pertama, nama saya Afira. Saya dari banking sebenarnya ya, dari Standard Chartered. Um, Mau nanya nih, karena kalau kita kan kalau kita bahas untuk yang dari segi banking ya, saya pengen tahu untuk kasus sekarang itu kan lagi hotnya itu lebih spear phishing, yang targetnya itu karyawan outsource kan. Jadi yang Ya. saya ingin tahu itu untuk yang phishing simulation-nya itu, apakah nanti hasilnya itu dengan data nanti yang dari KYE, yang Know Your Employee, gimana sih untuk identifikasi untuk yang high risk user, biar bisa kita kasih out sama akses. Apalagi
outsource kan soalnya. Ya, Masalahnya kita kalau banking cukup banyak juga untuk karyawan outsource, bukannya hanya untuk yang kantor aja. oke. Jadi Karena kalau kebetulan saya dari CPI. ya boleh saya jawab Ibu ya. Jadi nanti untuk di platform kami tuh bisa melakukan sebuah grouping Bu, gitu. Waktu itu ada salah satu klien kami pun dia eh, karyawannya itu nggak semuanya itu permanen ya. Ada karyawan outsource dan saya coba tanya gitu. Dia di level apa mengelola data, megang data atau akses data gitu kan. Artinya itu kan menjadi orang-orang yang berisiko kan, yang memang perlu kita perhatikan. Nah, jadi nanti bagaimana kita bisa melakukan sebuah grouping yang secara khusus buat mereka. Nanti kita lakukan analisa terkait knowledge-nya mereka melalui gap analysis. Nah, kemudian kita siapin training tools buat mereka dan sambil kita targetnya memang ke mereka gitu untuk simulasi phishing-nya. Untuk simulasi phishing-nya template-templatenya pun bisa kita sesuaikan Bu gitu. Sesuaikan dengan job desk-nya mereka gitu. Mereka biasanya tuh ketemunya dengan apa, bagaimana, seperti itu. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Nah, dari situ ketika kita melihat sebuah hasil dari masing-masing anak outsource ini kelihatan nih, apakah mereka mengalami resikonya makin tinggi atau makin rendah. Kalau makin tinggi berarti dia nggak ngerti, artinya dia sering kompromis, buka ketika ada email masuk dia visit dan kompromis gitu. Ketika dia dikasih training mungkin dia nggak kerjain, seperti itu nilainya rendah. Nah, hal-hal begini kan perlu ditambah juga, kita bantu juga untuk monitoring nih gitu. Ini orang namanya outsource kadang-kadang kan secara sense untuk di perusahaan itu mungkin kadang kurang gitu Kak. Apakah dia menggunakan apa namanya email perusahaan untuk akses ke yang lain gitu. Nah, dengan kita bantu monitoring, kita akan ngecek juga gitu. Apakah ini orang beneran dia pakai email perusahaan buat kerjaan atau memang untuk yang lain seperti itu. Nah, di dalam platform kami bisa melakukan sampai sejauh itu sih Bu, seperti itu. Dan kita bisa bikin grupnya, kita bisa langsung target dianya juga langsung sampai kita bisa punya satu ekspektasi. Misalnya kita mau nurunin, kalau memang dia risknya sangat tinggi ya kita bisa turunin. Karena parameternya kan dengan training, simulasi phishing dan breach monitoring. Itu sih Bu kira-kira yang saran dari saya sih Bu gitu, yang ada di platform CyberMate gitu. Oke, kalau misalnya boleh nih Mas, kalau in case kalau nggak tahu sih kalau misalnya udah dari CyberMate udah ada, tapi kalau misalnya maybe untuk yang next time mungkin yang saya pengen banget sih semuanya kalau misalnya ada nanti info saya aja di LinkedIn saya. Soalnya sekarang untuk yang kalau saya lihat ya untuk yang phishing itu bukan cuma phishing aja, soalnya cyber attack itu kan ada beberapa jenis ya. Ada juga yang udah mulai pintar, misalnya dari dari GitHub itu disempilkan itu, atau banyak sih sebenarnya gak cuma untuk simulation kayak email atau sebagainya. Jadi kalau misalnya bisa nanti juga dimasukin ke silabus karena sudah mulai banyak kan untuk kalau kita bisa lihat dari berita-berita sekarang banyak perusahaan gede juga di US yang kenanya itu gara-gara dari developernya sendiri, dari unsafe betul. product misalnya dari open source dan sebagainya. Ya begitu aja. Betul, betul. Bisa, Bu. Nanti itu saat possible. Makanya kan ada customisasi di dalam platform kami. Jadi kita bisa langsung jahit untuk modulnya, plus juga phishing-nya juga. Misalnya kalau kita arahin dia target phishing-nya ke A gitu, terkait materinya ini gitu kan. Nah, kalau dia sampai kejebak, berarti dia nggak paham nih. Ya udah kita langsung inline trainingnya masukin ke silabus itu. Bisa, Bu. Sangat possible sekali gitu. Ya, oke. Ya, nanti paling berkabar aja. Kalau misalnya ada, nanti info aja. Makasih ya, Mas. Baik, baik. Sama-sama, Ibu. Selamat sore. Baik, terima kasih Mbak Afira. Nanti ditunggu. Mbak Afira ini berarti dari eksternal atau dari FRC Ecosystem juga? Halo, Mbak Afira. Oke, mungkin belum masuk, Son, nanti gimana? Oke, kalau memang nanti berasal dari FRC Ecosystem, nanti bisa dibantu dari Mas Andrian ya. Oke, nanti teman-teman jangan lupa bahwasannya kita masih ada
seperti yang saya bilang tadi gitu ya, ada kode referral dari FRC Ecosystem dan itu lumayan banget apabila teman-teman menggunakan jasa dari CyberMed gitu ya. Ada potongan khusus untuk teman-teman FRC Ecosystem dan juga kita ada memberikan komisi ya kepada teman-teman FRC Ecosystem sebagai salah satu agen of human rights gitu ya. Oke, untuk Mbak Karisma dengan Mbak Afira boleh nanti di-put untuk nama ya, asalnya dari mana gitu ya, dalam hal ini eksternal atau internal gitu ya. Kalau internal artinya Fares Ecosystem dan nomor handphonenya nanti di-raise dari Mas Andrian. Oke, the last raise hand. Di sini ada Mas Kevin Sareno. Kepada Mas Kevin disilahkan. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Kevin Sareno ya. Izin bertanya ya Pak ya. Ya, Ji- silakan Mas Kevin. Jika terjadi data breach gitu, gimana cara perusahaan itu memulihin kepercayaan pelanggan? Apa cukup ngasih kompensasi atau ada strategi yang lebih mendalam atau berkelanjutan gitu? Terus kan saat ini ancaman didominasi oleh phishing sama social engineering ya. Ya. Bagaimana prediksi Bapak sendiri untuk evolusi ancaman 5 atau 10 tahun ke depan? Apa harus tetap fokus sama human risk atau ancaman bisa bergeser ke yang lain, Pak? Oke. Jadi yang pertama, jawaban pertama itu adalah ketika kita dapat breach dan ternyata ada data leak, ya artinya yang pertama itu kita menaktifkan dulu terkait kredensial tersebut. Kemudian untuk memulihkannya, ya kita bisa informasikan terkait apa saja tindakan yang sudah dilakukan seperti itu. Waktu itu kami ngalami case yang seperti itu ya, dan beberapa klien kami nanya gitu, ini kamu kemarin kan ada data bocor nih gitu, terus kamu sudah bikin apa ya gitu, terus nanti kemungkinan akan terjadi lagi nggak gitu. Nah akhirnya kami kasih tahulah apa yang kami lakukan, bagaimana kami mengubah caranya, membangun budayanya, membuat satu toolsnya seperti itu, sehingga itu akhirnya mereka mulai percaya gitu dengan apa yang sudah kami lakukan seperti itu. Jadi ya memang perlu waktu untuk membangun kepercayaan kembali, tapi dengan tindakan-tindakan yang sangat serius yang kita lakukan itu mengakibatkan sebuah respon terhadap orang-orang yang tadinya nggak percaya jadi percaya. Oh ya benar ya, dia sudah bikin ini, bikin ini, bikin ini gitu. Wah, artinya semua tindakan itu sangat positif. Akhirnya kepercayaan itu mulai tumbuh kembali seperti itu. Nah, kira-kira begitu ya, Mas. Terjawab ya jawaban pertama ya. Jadi nggak usah Ya, kecewa, ya yang pasti kalau data leak langsung segera dinonaktifkan, dan memang kita nggak bisa menghilangkan data itu, apalagi data itu sudah beredar di dark web ya, atau di black market gitu. Maupun kita hapus itu akan selalu muncul karena mereka sudah sebar. Tapi minimal kita tahu itu data lama atau data baru. Kalau memang itu data lama, kita tinggal info aja bahwa itu adalah data lama dan data itu sudah dihapus. Sehingga kita bisa kasih informasi-informasi kepada, apalagi kalau perusahaan kita yang menjadi perusahaan yang cukup dikenal atau punya base customer yang cukup banyak seperti itu. Nah, kemudian untuk perkembangan dari social engineering dengan phishing, sebenarnya yang akan berkembang di dalam 5 tahun ke depan itu akan pasti jauh-jauh lebih apa ya, lebih kreatif lah ya, apalagi dengan kolaborasi tumbuhnya AI ya, AI yang berkembang gitu. Nah makanya CyberMed memunculkan namanya ada personal trainer dan defense AI atau ada Mira seperti itu. Nah ini adalah sebuah bentuk dari antisipasi atau tindakan langkah ke depan yang kami lakukan. PT ini atau personal trainer ini adalah tujuannya adalah mengedukasi seperti trainer untuk orang nge-gym gitu kan. Kalau orang nge-gym mereka nggak punya personal trainer itu kan, mereka nggak tahu nih mau mulai dari mana, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Tapi ketika mereka ada personal trainer, itu mereka tahu nih, sehingga target mereka untuk jadi seperti apa atau body goal-nya mau gimana itu bisa dapat. Sama, ketika kita dapat personal trainer terkait cyber security, akhirnya mereka bingung, ini gue mau ngapain nih kalau ada email, ada training ini apa gitu. Nah, jadi personal trainer ini akan interaktif, akan nanya, akan reminder, sehingga ini akan membangun sebuah
istilahnya apa ya, risk awareness yang makin bagus seperti itu. Nah, ditambah juga ketika ada update-update terkait isu-isu terbaru mengenai social engineering ataupun phishing, di dalam ini kami akan terus update gitu, sehingga orang-orang yang memiliki personal trainer, mereka bukan hanya di reminder, diperlengkapi, tapi mereka juga ada orang-orang atau personal trainer yang selalu mengingatkan mereka, memberikan edukasi pada mereka, dan memberikan informasi terbaru kepada mereka. Kira-kira itu sih, Mas, yang akan kami lakukan. Karena memang kita nggak bisa, istilahnya apa ya, kita nggak bisa kontrol lah ya, perkembangan-perkembangan dari para penjahat cyber, bagaimana mereka membuat satu settingan untuk menarik data seperti itu. Tapi minimal dari apa yang kita punya, dari apa yang sudah ada, itu bisa melakukan sebuah tindakan preventif. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya dan menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan yang ada sampai 5 tahun ke depan. Kira-kira gitu sih, Mas. Cukup menjawab ya pertanyaan ya. Pak, cukup menjawab. Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, oke. Karena sudah ada 6 pertanyaan untuk resen, untuk sesi resen saya tutup terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini banyak Mas Yosef pertanyaan di kolom chat. Namun saya akan pilih karena beberapa sudah ada menyangkut dijelaskan Mas Yosef ya. Ada sekitar eh, satu pertanyaan mungkin ya dari Mbak Tias. Pertanyaan seperti ini. Teknologi AI pun sekarang juga bisa membuat penipuan, seperti scamming maupun phishing saat ini. Apakah tools yang dimiliki CyberMed bisa mencegah atau mengidentify penipuan dari teknologi AI tersebut? Boleh Mas Yosef dijawab? Ya, kami sudah sampai sejauh itu untuk memikirkan bagaimana terkait teknologi AI melakukan phishing dan berbagai macam kejahatan dengan AI. Jadi tools kami sudah sampai, dan bahkan kami juga beberapa tools yang kami punya juga menggunakan AI gitu. Karena memang ya tidak menutup kemungkinan ya, karena dengan menggunakan AI kan pasti akan jauh lebih mudah, jauh lebih gampang, nggak perlu mikir jauh-jauh gitu kan. Artinya AI akan dilawan juga dengan AI. Jadi nggak usah khawatir, kami akan terus melakukan satu update perkembangan teknologi termasuk AI juga sih. Seperti itu Mbak Septi. Baik, kepada Mbak Tias dan tadi yang resen terakhir silahkan ya untuk di kolom chat dan mungkin satu-satu lagi ya Mas ya. Ini dari ada Mbak Aisyah Malinda, izin bertanya Pak, apakah menggunakan VPN selalu menjamin keamanan saat bekerja remote? Sebenarnya nggak jaminan ya, karena tergantung VPN-nya juga apa ya. Karena kan VPN kan banyak ya kasih solusi. Kadang-kadang melalui VPN juga bisa juga ada data bisa bocor juga seperti itu. Paling kita pastikan juga apakah VPN-nya itu benar-benar sudah ada verifikasinya, sudah punya ISO-nya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nggak cuma sembarang sekedar VPN yang kita punya seperti itu. Mesti dicek seperti itu. Karena ya orang tahu kan biasanya kan wah pakai VPN aman-aman gitu. Akhirnya semua para penjahat cyber ya bukan berarti mereka akan pakai tools itu juga gitu untuk membuat sesuatu seolah-olah itu VPN baik gitu. Jadi mesti dicek ya secara background perusahaannya, penyediaannya kira-kira gimana. Seperti itu sih saran dari saya. Jadi nggak langsung tiba-tiba percaya sama VPN gitu. Itu sih dari saya. Cukup menjawab ya. Oke, cukup menjawab ya teman-teman sekalian. Banyak banget pertanyaannya Mas Yosef, luar biasa sore ini. Aduh, yang resen paling banyak ya selama 16 sesi ini dan masih banyak sebenarnya di kolom chat. Namun keterbatasan waktu teman-teman, tapi yang sebagian saya rasa sudah ditampung ya jawaban dari Mas Yosef. Thank you Mas Yosef, tapi tetap berada di sini nanti sampai akhir. Karena sesi selanjutnya akan kita lanjutkan ke Mas Andrian. Kepada Mas Andrian, waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, balik lagi dengan saya nih teman-teman Mas Mbak semua. Sangat parah sekali nih sharing session di sore hari ini. Banyak insight yang diberikan sama Mas Yosef selaku speaker, lalu juga banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan dari teman-teman peserta Rektor 16 di sore hari ini. Dan pertanyaannya sangat-sangat berbobot ya, istilahnya itu benar-benar relate gitu sama kegiatan kita, kerjaan kita sehari-hari di sektor eh, digital pastinya, karena memang hampir semua saya rasa udah beralih di sektor digital. Jadi memang eh, kejahatan siber ini jadi salah satu perhatian kita terkait sama ancaman yang sangat berbahaya di perusahaan kita masing-masing. Dan juga untuk diri kita
eh, sendiri nih. Nah, nextnya kita ada game dan kuis pastinya. Dan eh, untuk gamenya ini nanti pastinya akan ada hadiah untuk juara satu, dua, dan tiga. Gamenya eh, cukup simpel, jadi nanti Mas Mbak tinggal join, tinggal join pada link yang saya sediakan. Sebentar nanti saya kirim di kolom chat. Nah, ini linknya boleh diklik dahulu. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal ngisi nama eh, dan sebagainya, alamat email, lalu nanti tinggal menunggu instruksi game dimulai seperti itu. Nah, ini akan coba saya share screen dahulu. Oke, sebentar. Nah, ini jadi pertanyaan di games ini juga masih sangat erat kaitannya dengan materi kita di sore hari ini tadi nih, terkait sama eh, kejahatan cyber dan pastinya games ini selain berhadiah juga akan sangat berguna untuk kita menambah pengetahuan terkait bagaimana kita menanggulangi ancaman kejahatan siber lalu juga menambah pengetahuan kita tentang apa itu kejahatan siber dan sebagainya. Nah, ini dia kita akan cek siapa saja yang udah join nih di games kita sore hari ini. Oke. Oke, sebentar akan saya share screen dahulu. Oke. Nah, silahkan untuk mulai masuk di game kita sore hari ini bisa melalui chat eh, link yang saya bagikan atau bisa juga melalui eh, kode. Nah, kode yang muncul di sebelah kiri nih. Itu bisa langsung di-scan dan nanti bisa langsung masuk ke halaman ini dan pastinya nanti akan bisa langsung join di gamesnya seperti itu. Oke, ini kita masih tunggu sejauh ini ada 11. Nah, ini dari berapa ini? Dari 30 orang ya, paling tidak setengahnya lah. Oke, yuk. Kita masih tunggu dulu. Sekalian nanti akan kita mulai gamesnya. Caranya nanti tinggal masuk ke link yang kita sediakan atau scan barcode. Setelah itu isi nama lengkap dan email dan pastikan menggunakan nama asli supaya barangkali nanti menang. Kita bisa mudah untuk tracking siapa yang menjadi pemenangnya. Dan nanti kita akan umumkan di channel. Seperti itu. Oke. Oke, apakah sudah siap nih teman-teman nih di sini? Oke, kita sambil play musiknya. Oke, ini sudah ada 16 orang. Oke, sebentar lagi akan saya mulai, masih ditunggu. Oke, di sini mungkin sudah tidak sabar ya. Pastinya di sini akan sangat-sangat seru nanti. Persaingan akan sangat ketat. Tapi pertanyaannya sangat mudah ya, teman-teman. Jadi pertanyaan terkait sama kejahatan siber nanti bisa juga sambil belajar untuk diri kita masing-masing terkait sama bagaimana menanggulangi ancaman kejahatan siber dan pastinya yang menang nanti akan dapat rewards. Dan ini sudah ada 17. Oke, dalam hitungan ketiga James akan saya mulai. Satu, dua, tiga. Oke, kita masih menunggu dan akan saya klik mulai tuh dua. Ada 18 orang. Satu, dua, tiga. Mari kita mulai gamesnya. Oke, nah pertanyaannya adalah tindak kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau yang digunakan pada perangkat digital disebut apa tuh? Jawabannya pastinya adalah ya
cybercrime. Ada 7 orang benar, ada 4 orang salah. Tapi tenang, masih ada pertanyaan selanjutnya dan masih ada kemungkinan untuk menang. Nextnya adalah pertanyaan ketiga ya ini. Jadi langsung berikut ini mana yang bukan merupakan contoh cybercrime. Jadi yang bukan, pastikan yang bukan ya. Jadi tadi sempat di-spill tuh di materi Mas Yosef apa saja kejahatannya dan ini yang bukan yang mana tuh kira-kira. Jadi ada database, ada blogger, ada phishing pastinya. Dan jawabannya adalah yang blogger. Dan 16 orang benar, selamat. Dan kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya kita ada tampilkan poin sementara nih. Ada puncak pertama ada Kak Fadien. Nah, ada nomor 2 Pak Arianto, nomor 3 Pak Kevin Sarino Deva, dan selanjutnya ini posisi yang bawah jangan khawatir karena masih ada beberapa pertanyaan bisa nanti merangkak ke atas bahkan menggeser yang sekarang menjadi top tier ketiga nih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu berikut ini yang bukan lagi nih, yang bukan merupakan contoh kerugian cybercrime. Nah, ini kita tahu bahwa kejahatan siber itu sangat-sangat berbahaya. Nah, kira-kira mana nih yang bukan untuk resikonya nih? Ada kejahatan finansial, karyawan membludak, atau hilangnya reputasi dan kepercayaan. Dan jawabannya adalah, yap, yang bukan adalah karyawan membludak karena dengan adanya kejahatan cyber ini pastinya merugikan finansial bahkan hilang reputasi dan kepercayaan perusahaan. Nextnya kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan data pribadi. Nah ini cukup simpel ya, tapi apakah kita sudah memahami itu apa yang dimaksud dengan data pribadi? Apakah data yang digunakan untuk pemasaran, untuk dipublikasikan, atau data yang dapat mengidentifikasi orang individu. Dan jawabannya adalah yang paling kanan nih, yaitu data yang dapat mengidentifikasi individu. Itu yang disebut data pribadi. Jadi harus dipastikan data kita aman dan tidak disebarluaskan ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, nextnya kita pertanyaan ke-6 nih. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi di perusahaan? Nah, perusahaan segede yang menjadi tempat kita kerja, kira-kira siapa sih yang harus melindungi data pribadi perusahaan itu? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah hanya tim HR atau tim IT atau semua karyawan nih? Dan jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah semua karyawan karena satu karyawan yang membocorkan itu bisa mengancam bahayanya itu satu perusahaan. Jadi tidak hanya tim IT saja yang harus menjaga, tapi semua harus bersinergi untuk menjaga keamanan data tersebut. Nextnya kita ke pertanyaan nomor 7 nih, yaitu kebocoran data pelanggan atau perusahaan disebut. Nah, ini istilahnya apa kalau ada data pelanggan atau perusahaan yang bocor? Apakah data insight atau IT security hack dan data breach? Dan jawabannya adalah data breach. Semuanya benar, berarti semua memperhatikan materi yang disampaikan Mas Yosef tadi. Selamat untuk 16 orang yang benar. Kita next ke eh, peringkat sementara. Klasemen sementara, nah ini ada pergeseran ya. Untuk posisi pertama masih dipegang dari Kak Fadien, lalu disusul masih juga dengan Kak Arianto, dan juga nomor 3 ada perubahan nih jadi Kak Rahel. Nah ini masih ada kesempatan untuk next question, jadi mari kita cari jawaban yang paling benar supaya kita bisa jadi pemenang di kuis sore hari ini. Nextnya kita ke pertanyaan nomor 8 nih. Pertanyaannya adalah urutkan langkah melindungi data pribadi di tempat kerja. Jadi ini diurutkan kira-kira itu yang paling urgent yang mana atau stepnya itu dari mana dulu ketika kita di tempat kerja itu. Apakah kunci perangkat dulu atau gunakan password kuat dulu atau enkripsi file. Nah, kira-kira diurutkan dari tahapan pertama itu yang mana? Dan jawabannya adalah, ya, ada satu orang yang benar menjawab selamat. Jadi urutannya adalah pastikan perangkat kita itu menggunakan password yang kuat supaya susah dibobol. Lalu juga setelah itu enkripsi file biar file-file dan data-data di dalamnya itu aman dan pastikan kunci perangkat ketika sedang tidak digunakan bahkan ketika misal ditinggal ke toilet dan sebagainya supaya perangkat tidak bisa diakses oleh orang lain termasuk teman
rekan kerja. Jadi memang harus benar-benar device ini kita amankan dan hanya kita yang bisa mengakses. Seperti itu. Nextnya kita ke pertanyaan nomor 9, yaitu, nah ini juga mengurutkan, jadi diurutkan apa yang harus diambil saat menerima email phishing atau email penipuan. Nah, kira-kira yang perlu dilakukan itu pertama dari mana dulu? Apakah dari identifikasi atau yang pertama jangan klik link dulu atau langsung lapor ke IT? Kira-kira yang mana dulu nih stepnya nih? Agar kita bisa tidak kebobolan data gitu. Jadi urutannya adalah ada 4 yang benar di sini. Nah, selamat. Jadi urutannya adalah jangan klik link. Biasanya kita kan kalau ada email yang agak mendesak atau mungkin bahasanya itu mempengaruhi psikologis kita untuk segera klik link. Nah, itu jangan buru-buru klik link. Jadi step pertama harus tidak boleh klik link dulu, lalu baru kita identifikasi si email dan sendernya siapa. Jadi kayak eh, setelah kita tahu itu pesan yang cukup apa ya istilahnya ya menarik perhatian kita untuk klik link, tapi ternyata itu penipu. Jadi harus kita lihat sendernya siapa, isi emailnya apa, lalu lapor ke tim IT supaya tidak ada kebocoran data. Nextnya kita ke pertanyaan terakhir nih. Ini cukup menentukan dan pertanyaannya adalah ini juga urutkan tindakan. Oh sorry, ini ada kesalahan ya. Jadi eh, ini maksudnya adalah ini dicocokkan yang dicocokkan antara istilah dan juga jawaban yang benar. Ini phishing itu apa, database itu apa, insider threat itu apa. Ini bisa diurutkan mana yang benar dan mana yang cocok. Nah, ada 6 orang yang benar selamat. Jadi phishing dan social engineering itu adalah email, WA atau SMS palsu. Data breach itu adalah kebocoran data dan data personal perusahaan bahkan juga dari pelanggan itu sendiri, dan insider threat itu adalah ancaman dari orang dalam. Selamat bagi yang benar dan mari kita lihat siapa yang menjadi pemenang games di sore hari ini untuk TikTok 16 spesial kolaborasi dengan Cybermed. Ketiga pemenang akan mendapatkan hadiah reward spesial dari FRC Custom dan pemenangnya adalah 1, 2, 3. Ya, selamat untuk para pemenang. Ada dari nomor 1 itu Kak Fadien. Jadi berurutan dari pertama sampai pertanyaan terakhir masih mendominasi di puncak pertama, disusul oleh Mas Arianto di urutan kedua juga konsisten dari awal sampai di akhir. Lalu nomor 3 ada pergeseran nih menjadi Kak Ruhyaning Tias di posisi ketiga. Nah, ini nanti bisa konfirmasi lewat chat ke saya untuk klaim hadiah dan pastinya nanti kita minta kirim di email juga. Nah, selamat untuk para pemenang di sore hari ini. Game quiz spesial kolaborasi FRC Ecosystem bersama Cybermed di Rektok 16, dan jangan khawatir untuk yang belum menang karena masih ada event-event dan kuis selanjutnya dan bahkan ada juga reward-reward menarik di FRC Ecosystem. Jadi jangan khawatir untuk bisa memenangkan reward-reward dari FRC selanjutnya. Oke, 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 siap, siap. Nah, kita kembali lagi ke materi ini. Nah, kita sudah melakukan games yang sangat seru. Ada sekitar 10 pertanyaan dan ada beberapa pertanyaan yang memang sangat-sangat relate nih dengan kegiatan kita sehari-hari, dan semoga pertanyaan itu selain untuk hiburan dan juga untuk memenangkan reward, tapi juga bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita di pekerjaan sehari-hari. Nah, sudah di penghujung acara pastinya kita akan ada sesi dokumentasi nih. Jadi untuk teman-teman yang join di sore hari ini, silahkan untuk menyalakan kamera dan sebisa mungkin kalau tidak berhalangan juga menggunakan virtual background semua supaya seragam dan terlihat rata nih dari teman-teman semuanya belakangnya biru gitu ala-ala MSBU nih. Nah, jadi bisa nih yang belum silahkan untuk menyalakan kamera sebelum nanti kita tutup acaranya. Kita foto dulu nih. Mumpung masih ada Mas Yosef juga di sini, masih on cam juga, masih ready untuk foto bersama, dan juga ini dari awal sampai akhir ada beberapa teman-teman yang juga on cam. Itu sangat-sangat apresiasi untuk teman-teman yang on cam dari awal. Nanti
akan kita pilih juga nih siapa yang bakal dapat reward top aktif nih selama TikTok 16. Untuk teman-teman yang lain bisa on cam dulu sebelum nanti kita eh, lakukan foto bersama nih. Oke. Oke, yuk yang belum silahkan foto bersama. Silahkan nyalakan kameranya dahulu. Oke, yang belum masihkah di sini? Oke, kita tunggu yuk yang belum. Sebentar lagi kita akan tag eh, picture ya untuk dokumentasi kita di TikTok 16. Oke, mungkin sudah lumayan banyak nih yang on cam nih. Mari kita foto bersama di sini. Jangan lupa untuk action ya, kita action mungkin jempol supaya mengekspresikan event kita di sore hari ini keren sekali karena dari teman-teman partisipan juga sangat aktif untuk bertanya lalu juga memperhatikan materi sampai akhir nih. Oke, kita mulai foto bersama. Hitungan ketiga akan saya ambil fotonya. Satu, dua, tiga. Oke. Kita foto kedua kali ya. Nah, boleh nih foto yang kedua. Boleh gaya bebas supaya nggak jempol terus gitu ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi deh, biar 3 kali. Satu, dua, tiga. Oke, nice. Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara, berbagai acara sudah kita lalui, mulai dari tadi kita perkenalan, lalu sampai kita sharing session terkait dengan materi kita hari ini, kita tanya jawab dengan speaker Mas Yosef secara langsung, lalu kita ada games juga. Itu sudah sangat-sangat menarik kita di sore hari ini antara kita senang-senang tapi juga punya insight terkait dengan keamanan cyber. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin saya kembalikan dulu ke Kak Septia Sari selaku moderator. Mungkin ada eh, sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan ke teman-teman dan juga ke Mas Yosef selaku speaker nih. Oke, terima kasih Mas Andrian, Mas Yosef dan teman-teman yang sudah bergabung masih stay on sampai dengan sore ini dan ini sangat-sangat menarik sekali ya teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Yosef sudah meluangkan waktunya, ilmunya juga kepada teman-teman FRC. Thank you Mas, semoga tidak kapok ya nanti kita untuk kolaborasi kembali. Dan saya juga mengingatkan pada teman-teman FRC setelah ini nanti gitu ya, nanti akan direkap dari Mas Andrian gitu ya. Dan juga nanti jangan lupa kalau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan ditampung di kolom chat karena untuk peserta teraktif karena ini banyak banget yang aktif, kita ambil yang masih on cam ini, kita ada screenshot juga teman-teman ya. Nanti yang teman-teman sampai dengan, karena besok libur ya, belum tahu deh ya. Kita lihat suatu edaran dulu gitu ya. Kita buka sampai besok bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan dan banyak bertanya di grup juga atau bantu menjawab, kita akumulasikan itu menjadi peserta teraktif. Ya, jadi dapat reward juga. Jadi kalau biasanya saya langsung tentukan nih gitu ya. Tapi karena sini banyak banget yang aktif gitu ya, yang sudah MKM silahkan tanya dan beri masukan di grup itu kita tambah poinnya ya Mas Andriannya dan kita pilih sebagai peserta teraktif juga. Jadi kalau teman-teman mau tambah reward lagi, jangan lupa isi link absensinya. Boleh di-put ya Mas Andrian, baik eksternal atau internal gitu ya. Nanti silahkan diisi juga. Itu beda lagi rewardnya teman-teman ya. Oke, dan untuk para penanya, kuis nanti juga direkap dari Mas Andrian. Jangan khawatir teman-teman. Mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih ke teman-teman. Tapi sebelum saya menyampaikan terima kasih dan menutup acara ini, langkah baiknya kita mau dengar nih closing statement dari Mas Yosef. Mas Yosef masih berada di tempat? Oke, silakan Mas Yosef. Ya, Mbak. Oke, mungkin boleh Mas Yosef closing statement-nya untuk event kita yang sangat meriah sore hari ini?
Ya, paling closing statement-nya adalah ketika kita bahas digitalisasi, kita siap dengan perubahan. Artinya perubahan itu yang harus kita antisipasi dan salah satunya kejahatan cyber. Kejahatan cyber itu bukan tanggung jawab seseorang atau perusahaan, tapi kejahatan cyber adalah tanggung jawab kita bersama. Itu Mbak. Oke. Jadi tanggung jawab bukan bukan hanya kejahatan itu tanggung jawab perusahaan, tapi tanggung jawab kita bersama ya. Dengan teman-teman merekomendasikan Cybermed menjadi mitra perusahaan teman-teman dan teman-teman sebagai agen dan human risk selaku member FAS ekosistem, teman-teman juga bisa membantu mencegah itu dan teman-teman juga bisa menjadi agen perubahan yang tentunya kita di FAS ekosistem kapan sih nggak nawarin keuntungan-keuntungan bergabung jadi member kita ya teman-teman. Demikian, jangan kapok lagi teman-teman karena kedepannya kita FARS Ecosystem masih banyak lagi event-eventnya. Eventnya nggak hanya TikTok aja, ada sinergis juga nanti yang akan dipandu langsung dari Mas Andrian. Dan ada juga nih, ada satu event ya Mas Andrian, kita sudah MOU. Ya teman-teman, nanti teman-teman bisa ikut workshop secara gratis yang nanti ada sertifikatnya yang diselenggarakan bersama kolaborator FARS Ecosystem terkait dengan teknologi dan perkembangan AI. Jadi teman-teman belajar terkait dengan mungkin cara memprom dan membuat AI sederhana ya. Itu saya sudah tanda tangan teman-teman, dinantikan ya. Nanti harap diikuti juga. Ada sertifikatnya juga ya teman-teman. Demikian spill spoiler dan dari kami. Jangan kapok-kapok. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Yosef dan teman-teman sekalian. Mas Andrian, thank you so much. Silahkan ditutup Mas Andrian. Oke, sudah di penghujung acara dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk speaker kita di sore hari ini Mas Yosef dari Cybermed, lalu juga ada Kak Septi selaku moderator dari FRC Ecosystem dan juga pastinya terima kasih banyak untuk semua teman-teman member FRC maupun di luar FRC yang sudah menyempatkan waktu di sore hari ini sehingga kita banyak belajar terkait dengan kejahatan cyber dan bagaimana cara menanggulanginya. Dan saya ucapkan selamat untuk para winner games dan juga best question di sore hari ini. Nanti bisa kita klaim di grup channelnya FRC Ecosystem. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mewakili FRC Ecosystem, Cybermed, dan juga MSBU Group. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengemas event kita sore hari ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan cukup sekian dari saya. Selamat sore dan selamat kembali ke aktivitas masing-masing. Sekian, terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore semua. Jangan lupa diisi. Terima kasih teman-teman. Mas Yosef, kita masih ada di Ya, sini terima ya. kasih. Thank you teman-teman.